seru banget. Jadi emang kayak wah sampai netesin air mata. Akhirnya sampai di Mesir tuh nggak sia-sia ya. Emang ngikuti program ini kan. Baru datang aja udah kayak belum ngerasain nih apa yang didapat di dalam, udah kayak nggak sia-sia banget, nggak sia-sia aku daftar. Terus pas naik Uber itu kayak Grab ya di sana namanya Ustazah. Nah pas naik itu ya benar-benar aku ngelihat di radionya itu bukan musik tapi Al-Quran. Nah di samping kita traveling dengan tempat tinggal dan makan yang mewah, itu ternyata masih ada satu lagi yang paling atas, yang paling bermanfaat bagi kita, yaitu apa? Itu ilmu. Jangan lupa bersyukur. Setiap menit dan detik pun itu kita harus selalu bersyukur dalam bentuk rezeki, dan rezeki itu nggak selamanya dalam bentuk uang. Rezeki itu dalam bentuk kesehatan, untuk menuntut ilmu aja itu udah Masya Allah banget. Jika kita semakin dekat ke Al-Quran, ujian kita nih pasti Allah tingkatin, dan itu emang bukan sekedar buat kita melepas Al-Quran, tapi buat kita naik kelas. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran se-Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Kaul di podcast BBM Bincang bareng Mapas. Masya Allah. Kali ini saya bertiga nih teman-teman. Jadi kita kedatangan 2 narasumber. Beliau ini adalah peserta santri Maskanul Hufat Internasional Mesir. Jadi kemarin selama 1 bulan beliau ini berkesempatan untuk belajar dan mengikuti program Maskanul Hufat Internasional Mesir. Jadi kita di sini akan berbincang seputar pengalaman mereka di Mesir, kemudian belajar apa sih di Mesir, kemudian apa yang dirasakan suka duka belajar di luar negeri ya. Langsung aja kita sapa teman-teman kita yang sudah datang. Assalamualaikum Kak Dewi dan Kak Lulu. Ya betul ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Lulu dan Kak Dewi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun agak lelah sedikit, baru mendarat kemarin, baru kemarin. Landing ya, tapi bahagianya lebih banyak. Kemarin baru landing dari Mesir ke Indonesia, langsung di sini. syuting di podcast BBM. Masya Allah. Untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ke depan bisa menginspirasi teman-teman dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sini ya teman-teman. Oke. Teman-teman udah lihat sendiri kan. Jadi kali ini narasumber kita ini pakai jas teman-teman. Ini adalah jas kebanggaan teman-teman internasional ya. Jadi internasional Maskanul Hufat itu ada 2, yang pertama Mesir, yang kedua Turki gitu. Jadi ini yang Mesirnya gitu. Jadi selama di sana harus pakai jas ini Kak ya? Pakai, walaupun di luar jam belajar misalnya nggak perlu pakai nih, bebas opsi. Tapi aku selalu ayo pakai saking bangganya dengan jas ini gitu. Karena ada bendera kita ya. Iya, jadi kemana-mana kita jalan Indonesia gitu. Udah ketahuan. Masya Allah biasa. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak Lulu dan Kak Dewi, pengen tanya dulu dong, kemarin waktu daftar ke Internasional Mesir itu gimana ceritanya? Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya, karena teman-teman yang di rumah juga pasti pengen gitu tahu siapa sih sebenarnya. Boleh perkenalkan nama, kemudian asalnya dari mana, usianya, dan kesibukannya sebelum ke Maskanul Hufat Mesir gitu. Oke. Nama saya Dewi Triana, biasa dipanggil Dewi, asal Palu, Sulawesi Tengah. Biasanya tuh kalau Sulawesi tuh banyakan yang diingat atau lebih dikenal tuh Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, kalau saya Sulawesi Tengah, Palu. Nah, dari Palu, terus usia saya 32 tahun. Terus kesibukannya Kak kesibukannya. Sebelum ikut program Maskanul Hufat Mesir. Sebelum mengikuti Maskanul Hufat sebenarnya sih sempat berkarir. Jadi dari tahun 2009 sampai 2016 berkarir. Setelah 2016 menikah, akhirnya resign dan karirnya lebih banyak mau fokus di rumah. Jadi untuk kesibukan sampingan aja, jadi seperti businesswoman aja. Tapi businesswomannya yang nggak fokus di situ aja, karena kalau sudah menikah kan kita punya prioritas utama kan. Ya, betul. Jadi buat sampingan aja gitu. Jadi sampai masuk di Mafas prioritasnya seperti itu. Gitu. Masya Allah. Berarti selama sebulan ya kemarin di Mesir ya? Di Mesir sebulan. Sementara meninggalkan keluarga. Masya Allah. Benar. Informasi teman-teman, jadi untuk program Maskanul Hufat Internasional Mesir ini tidak berpatok dengan usia ya Kak ya? Iya benar sekali. Mulai usia
15 15 ya, boleh, iya. 15 tahun sampai tidak terbatas, Tidak gitu ya. terbatas, Itu benar. kalau Maskanul Hufat Internasional Mesir. Iya. Oke, selanjutnya Kak Lulu, nama lengkapnya siapa Kak? Nama saya Lulu, Mufliha Lulu Ilmaknun, bisa dipanggil Lulu. Asal saya sebenarnya dari Sulawesi Selatan, tapi ayah ditugasin di Papua Barat, jadi lebih banyak tinggal di Papua. Papua. Oh, berarti waktu ke Jakarta itu dari Papua berangkatnya? Iya, langsung dari Papua ke Jakarta. Transit ke Makassar. Iya, transit. Berapa jam naik pesawat waktu itu? Sekitar 6 jam. Wow. Dan kalau dari kira-kira kalau dari rumahku ke bandara Papua itu sekitar 8 jam. Jadi harus naik mobil dulu sekitar 8 jam, terus naik pesawat lagi 6 jam untuk bisa sampai di Maskanul Hufat. Effortnya luar Wah. biasa buat mengejar Al-Quran ya. Wow, Masya Allah. Ini menarik nih kalau kita bahas ya teman-teman. Jadi dari Papua, tinggalnya domisili di Papua tapi asalnya dari Makassar. Makassar. Oke, dari Kak Dewi dari Palu ya. Sama-sama orang Sulawesi jadinya. Sama-sama orang Iya, Sulawesi. sama-sama Sulawesi. Awal Wow. mula tahu Maskanul Hufat Mesir itu dari mana? Itu kalau aku dulu ya. Kalau aku taunya karena di awalnya kan ngecamp dulu. Jadi masuk Maskanul Hufat camp. Dulunya adalah santri Maskanul Hufat Iya, camp. benar. Camp itu teman-teman yang ada 2 minggu, ada 1 bulan ya, Kak Iya, ya? ada 1 bulan. Oke. Alhamdulillah udah nggak kerasa udah sampai setengah tahun di camp gitu. Ngambil setengah tahun. Sampai sebelum ke Mesir kemarin, jadi karena programnya sebulan, jadi sebulan nyambung gitu. Sebulan lagi nyambung. Perpanjang, Iya, perpanjang. awal masuknya kan November. Di awal November yang lain santri lain misalnya pulang November, aku Desember sambung karena tiap bulan kan boleh perpulangan kan. Nah, aku selalu sambung dari November. Akhirnya di bulan November itu nyambung sampai Desember itu kedengaran info tentang Mesir. November kan di sini mondoknya masih di sini kan di pusat, yang waktu kita nyantri camp November. Nah, itu udah kedengaran, oh ada yang mau berangkat ke Mesir, buka pendaftaran gitu, karena kan kita nggak pegang handphone kan kalau lagi ngecamp, lagi nyantri. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya dengar dari pengurus pusat sini dibuka pendaftaran Mesir, akhirnya aku langsung wah, Mesir gitu. Karena ya emang kalau aku sendiri tuh udah pengen banget ke Mesir, itu sebenarnya udah dari sejak 15 tahun lalu. Itu Salah satu impian berarti. impian banget sebenarnya. Kalau bisa dibilang jatuh cinta, Oke. sangat jatuh cinta dengan Mesir sejak 15 tahun lalu. 15 tahun yang Sejak lalu. tamat SMA. Wow. Itu pengen banget. Cuma karena pengennya ke Mesir, tapi ya udah, anak gadis yang di daerah tuh untuk ke Jakarta aja, orang tua aku tipikal yang nggak berani buat ngelepas anak cewek. Kalau anak cowoknya mungkin berani. Ke Jakarta aja aku nggak diizinin, apalagi ke Mesir. Jadi udah Ya, keluar negeri iya, gitu jatuh ya. cinta Mesirnya disimpan aja dalam dada gitu. Apa yang membuat Kak Dewi jatuh cinta sama Mesir? Awal pertamanya itu gimana? Udah jelas karena aku orangnya suka baca, suka nulis, jelas karena novel dulu. Oh iya. Iya. Iya sih, kadang aku juga Pasti kita kan ke bawah Iya. vibes-nya. Jadi karena emang ya kan penulisnya Habibur Rahman, kan beliau kan emang nulis tuh kita benar-benar masuk di dalam buku itu, dalam novel Ya, itu betul. kan. Nah, novel pertama tentang Mesir tuh Ayat-Ayat Cinta, dan lalu berlanjut KCB. 2 novel itu sangat favorit aku. dan tokohnya adalah Uma Dan Oki. tokohnya Uma, Masya Allah. Dan untuk seumuran aku dulu yang masih SMA, kelas 3 SMA, baca novel itu wah, kayak cuma berapa orang nih naksir novel yang seberat ini, Setebal ini. Iya, setebal ini. Itu jadi akhirnya dari situ ternyata jatuh cinta banget sama Mesir. Dan emang di tahun itu juga tahun mulai mengenal agama lebih dalam lah, karena aku kayak basicnya kan ya standar aja yang biasa, yang sekolah negeri, umum ya. iya, sekolah umum, SMP umum, SMA umum. Jadi mulai mengenal sekolah agama lebih bla bla bla, seperti ini seperti yang digambarkan dalam novel. Jadi akhirnya dari situ jatuh cinta, mulai dari novel pertama emang Ayat Cinta, lanjut KCB itu aku ya Allah, Mesir ditambah di film kan, itu sampai ada kisah unik. Itu aku sempat lalu sampai ngobrol ke Uma, itu kisah uniknya. Oh, ada kesempatan waktu itu ngobrol sama Uma. Sempat, Uma kan dari sini sempat ngobrol, kayak udah kenal sebagai santri kan. Nah, akhirnya Uma safari dakwah ke Palu waktu bulan puasa kemarin. Iya. Ya, Ramadan. Nah, sampai di sana ketemu, jadi akhirnya ada lebih sedikit lowong ngobrol ketimbang kalau di sini kan cuma belajar kan. Nah, di sana ada ngobrol-ngobrol dikit aja. Cuma 1 menit 2 menit gitu. Jadi akhirnya yang sisi menariknya tuh dulu waktu KCB, karena sudah suka sama novelnya, akhirnya wah, tahu nih bakal difilmkan. Beda misalnya jatuh cinta sama novel Ayat Cinta kan langsung emang nggak ada sisi-sisi audisi kan. Jadi pas tahu
wah novel ini diaudisiin gitu, siapa ya yang ini, aku ikutin aku ikutin runut siapa yang ikut audisi sampai berapa besar gitu-gitu. Akhirnya pas dapat nih ini yang diumumin, sampai aku beli majalahnya, covernya itu cover Umah dan tokoh-tokoh 4 tokoh utama lainnya. Itu aku sampai ih keren banget, pokoknya aku suka dengan orang yang backgroundnya intinya hidup dengan Al-Quran gitu kan. Aku jatuh cinta dan aku mengenal pertama kali dari sisi ini, bukan dari teman sekolah, untuk orang-orang yang background agamanya kan. Nah akhirnya dari situ karena tahu tokohnya, itu belum mulai syuting, itu kan baru selesai audisi kan, aku langsung itu Facebook baru mulai tahun pertama, tahun kedua lah pokoknya kan. Jadi aku langsung search gitu, wah nama Uma, nama tokoh yang satunya lagi, yang ahwatnya satu lagi kan. Akhirnya pas di invite gitu, wah Umah terima gitu. Akhirnya sempet chattingan intinya sama Umah kan, chattingan dan akhirnya jadi keinget tuh, wah dan ternyata aku bisa ke Mesir itu lewat jalannya ketika Umah yang pernah dulu aku chatting sebagai teman online buka pondok dan beliau buka program dan aku ke Mesir lewat program ini gitu. Masya Allah, berarti memang ngikutin Uma Oki dari awal banget, masih audisi debut lah ya istilahnya. Karena mungkin awal debut gitu karena cuma setahun mungkin beda umurnya kan. Jadi emang sangat ngikutin. Jadi aku pas sempat ngobrol ke Uma tuh kayak gini, oh iya wah teman lama nih berarti gitu kata beliau gitu. Jadi berawal dari baca buku ya. Iya, jadi bener ya teman-teman, kalau baca buku itu membuka jendela dunia. Benar. Oke, kita belum pernah ke Mesir, kita belum pernah ke Turki, kita belum pernah ke Jordan. Tapi dengan baca buku kita bisa tahu, oh seperti ini loh deskripsi kota ini dari baca buku. Benar nggak sih Kak? Benar sekali. Dengan baca buku kita sebenarnya bisa banyak dapat insight. Dan kita udah tahu nih, kita seperti seolah-olah tinggal di sana. Iya kan? Pikiran kita udah ada di sana. Bisa berimajinasi. Dan kalau baca novel nggak pengen berhenti sebelum selesai. Iya, benar nggak sih? Benar sekali. Mungkin teman-teman juga ngerasain seperti itu. Iya. Masya Allah sekali. Dari awal baca buku ternyata udah jatuh cinta sama Mesir. Akhirnya pengen ke sana, tapi udah hopeless lah, pasti nggak diizinin orang tua. Ke Jakarta aja fix nggak diizinin gitu kuliah, apalagi ke sana. Jadi akhirnya udah kayak disimpan dalam-dalam aja niatnya, tapi tetap nih jatuh cinta tetap sama Mesir, suka banget. Kalau ada tulisan-tulisan soal Mesir aku suka kan, baca, nonton. Nah akhirnya seiring berjalan waktu, udah kerja, kayak udah nikah, akhirnya ya udah itu cuma jadi kayak ya udah kayak nggak mungkin lagi deh ke sana. Dalam rangka apa gitu kan, mau lanjut kuliah juga kayaknya nggak mungkin. S1-nya udah dari Palu yang umum kan, ekonomi. Nah nggak mungkin lah S2 tiba-tiba ke Mesir gitu kan. Ya udahlah, di ini aja, disimpan di hati aja Mesirnya kayak gitu. Nah tiba-tiba ada program yang ini, wah ternyata walaupun kita tidak melanjutkan S2 di sana, ternyata ada program kesempatan yang bisa kita mengeksplor Mesir di sana dan belajar lebih utamanya kayak gitu. Masya Allah, berarti tapi kan program Mesir ini dibuka setelah camp. Iya kan? Karena Mesir kan baru. Iya. Jadi ini program baru, berjalan belum lama dibandingin camp, sedangkan camp lebih awal. Nah, motivasi untuk masuk camp dulu apa? Aku motivasi masuk camp. Kan belum ada Mesir nih, belum ada bayan buat ke Mesir. Gitu. Jadi emang kemarin tuh aku kan dari yang tamat SMA tuh linear sih sama waktu jatuh cinta sama Mesir. Itu intinya aku jatuh cinta juga pengen mondok. Kan intinya pengen jadi anak mondok lah yang lebih dalam agamanya. Nah akhirnya karena nggak dibolehin mondok sama orang tua, jadi kuliahnya kuliah umum kan. Nah pada saat di umur sekian yang udah bisa lepas dari orang tua kan, jadi itu keinginan mondok intinya udah dari 15 tahun lalu juga. Pengen hidup dengan Al-Quran gitu, yang emang ngerasain kehidupan pondok yang mandiri, yang benar sekali, segala serba sendiri. Soalnya aku selalu iri lihat teman-temanku tuh santri, alumni santri gitu, alumni pondok A, pondok B gitu kan. Akhirnya aku pas sekarang udah boleh nih sendiri, terus akhirnya pas sebelum berangkat kemari tuh emang sempet dapat Allah beri ujian yang luar biasa sih sebenarnya. Paling banyak ujian dalam hidup, tapi ujian paling berat tuh ada di titik sebelum aku ke camp. Nah ketika dapat ujian itu adalah sebenarnya ujian itu juga banyak dialami orang mungkin, tetapi banyak orang yang akhirnya lari dari jalan gitu, karena ujian seberat itu ada yang buat orang lelah sampai depresi, sampai stres, sampai akhirnya mungkin yang pakai jilbab bisa buka jilbab kayak karena seperti lingkungan itu Kak. Iya, ujiannya memang lebih ke kayak wah kayaknya aku gak mau jadi yang seperti ini nih.
Ada nih misalnya orang yang misalnya udah pakai jilbab, akhirnya kayak, wah kok seberat ini ujian aku, padahal aku udah taat loh, kayak ngomong sama Allah kayak gitu, aku udah taat loh, aku udah ngikutin perintahmu loh, tapi kenapa aku dapat ujian yang aku nggak sanggup gitu, gitu. Akhirnya Untuk banyak mempertahankan jilbab itu agak iya, susah waktu itu. iya. Jadi akhirnya banyak yang lebih ke jalan ke hedon, lebih ke jalan yang mengeksplor, ya pokoknya yang jauh dari agama lah. Dan akhirnya ketika aku juga ternyata, wah aku ternyata salah satu yang Allah pilih dapat ujian yang seperti itu, akhirnya aku langsung paksain diri aku. Pikiran yang seperti itu normal ternyata. Manusia-manusia yang seperti itu normal, karena titik depresi, titik stres itu wajar menggiring manusia ke arah sana kan. Apalagi emang setan selalu menggoda yang ini enak loh kayak gitu. Yang bebas, Iya, yang nggak bebas. punya aturan, Iya, nggak benar. perlu mempertahankan apapun. Benar sekali, hidup bebas. Dan akhirnya di situ aku langsung ngambil keputusan, enggak, seberat apapun di jalan Allah itu tetap buktiin kalau kamu bisa. Kalau kamu bisa, dan seenak apapun jalan yang bebas yang terbuka, itu jalan yang lalai, jangan ke sana, jangan tergoda. Jadi langsung aku langsung tak ngambil handphone, langsung daftar, langsung enggak, pokoknya paksa diri kamu, bawa diri Hijrah, kamu ke jalan cari Quran. lingkungan yang baru. Iya benar, jalan pokoknya harus. Jadi emang sebenarnya dari aku tamat SMA, yang dari keinginan mondok dulu tuh udah ngelewatin fase hijrah yang memang walaupun di Palu nggak mondok tapi kajian, ngikut kajian. Nah tapi semakin kita banyak ngikutin kajian, semakin kita mendalami agama kan Allah juga ngasih ujian lebih naik tingkat lagi kan. Betul. Jadi karena ketika ditingkatin lagi ujian ke aku itu lebih ke menguji aku kayak, wah bosen gak sih udah udah nggak belasan tahun, udah lebih dari 5 tahun misalnya di jalan Allah tapi malah diuji-uji terus gitu kan. Jadi Iya. aku merasa wah makin diuji nih, jangan kendor, buktiin. Iya, betul. Iya, akhirnya aku mutusin jadi kayak bukan baru awal hijrah, jadi kayak lebih ke membuktiin kalau hijrahmu kemarin itu Benar-benar. iya benar-benar dan tidak sia-sia. Dan kadang kalau kita udah mau keluar jalur, kita ingat kita udah jalan sejauh ini loh, masa mau menyerah gitu Iya aja. benar Gitu kan, sekali. Kak? Iya gitu nggak sih, Kak? Iya, itu pegangan hidup aku, itu kata-katanya Imam Syafi'i, kata-kata Imam Syafi'i banget ya. Itu yang selalu memang aku pegang, Kak. Jika kalian sudah benar berlari di jalan Allah, maka berlarilah. Jika lelah, maka berlari kecillah. Jika masih lelah juga, berjalanlah. Dan jika masih lelah juga, merangkaklah. Jangan berhenti apalagi menoleh ke belakang. Jadi itu selalu yang buat aku pegangan hidup aku lebih dari 5 tahun. Aku pegang itu sebagai prinsip hidup aku. Wow, Makanya ngefans banget sih sama Imam Syafi'i. Keren banget, keren. Iya gitu. Jadi pas akhirnya pegang seperti itu, aku langsung bukti ini nggak kayak orang seperti biasa orang pada umumnya yang akhirnya di titik lelah, di titik depresi, di titik terlemah dirinya, di titik terdown dirinya, lari dari jalur Allah, mungkin lelah dengan hijrahnya. Aku akhirnya langsung pilih Maskanul Hufaz. Jadi banyak nih karantina Al-Quran ini, Iya, itu karantina nanti B, aku kan? mau tanyain juga ke Iya, Kak Lulu ya. benar. Kenapa pilih Maskanul Hufaz dari sekian banyak program yang buka camp? Banyak gitu? program camp ya. Nah aku pilihnya, emang aku scroll sih, pilih-pilih kan, jadi kayak jangan sampai jangan salah nih, kayak ya pokoknya evaluasi lah. Jadi akhirnya pas aku milih tuh karena aku tahu pertama karena yayasan dari beliau, dari Umah kan, dari Umah Oki, dan tapi bukan berarti karena Umah Oki nih, walaupun misalnya salah satu faktor itu, tapi apa yang aku banggain sampai aku milih Maskanul Hufaz, wah Umah Oki nih bukan sebagai pendakwah biasa. Track recordnya semasyarakat juga tahu beliau seperti apa akademiknya ya, Iya. pendidikan beliau, dan link beliau juga udah semua juga pasti bisa tahu seluas apa link beliau. Dan akhirnya aku mikirnya kalau aku masuk Maskanul Hufaz pasti nih yang ngajar di dalamnya, orang-orang di dalamnya itu pasti beliau bisa datangkan dari mana saja Iya. dengan dengan power beliau, entah itu satu sebagai pendakwa, Umah yang dikenal hebat sebagai pendakwa, akademiknya juga masya Allah banget, terus dengan linknya yang luas, itu aku yakin wah gurunya pasti nih, kalau kayak istilah anak sekarang pasti bukan kaleng-kaleng. Iya. Nggak mungkin seorang Umah Oki pasang guru yang B aja gitu Iya, kan menurut Masya aku. Allah. Akhirnya dari sekian 5 misalnya yang aku evaluasi, aku milih sini, dan emang Oh, benar. jadi ada 5 list nih. Iya, Ini beda-beda kota. Ada yang di Bandung gitu kan, Jakarta, Bandung, yang banyak yang aku
yang masuk list gitu. Akhirnya milih Maskal Milih Hufaz Maskal dengan Hufaz. pertimbangan yang Iya. tadi. Dan emang pas sampai sini tahu gurunya ada Syekh ini dari Al Azhar, ada guru ini, dan emang wah bener kan, kan aku Masya Uma Allah. pasti pasang guru itu yang nggak mungkin sembarang gitu. Jadi emang tepat sih. Untuk camp aja pelayanannya seperti itu gitu ya. Oh iya, Apalagi untuk camp teman-teman aja. beasiswa, teman-teman reguler yang 1 Benar. tahun itu juga Masya Allah luar biasa. Benar. Ya. Insya Allah Mas Mulfat terus meningkatkan kualitasnya. Bukan hanya banyak santrinya harus banyak nih, tapi juga kualitasnya harus ditingkatkan. Benar, gitu benar, ya. benar. Akhirnya memilih camp, tapi nggak pernah berpikir kalau Mafaz akan buka program internasional Mesir waktu itu kan. Bener-bener nggak Jadi memang mikir. pure pengen hijrah, pengen ke Mas Mulfat camp, Mm-mm. pengen memang benar-benar lingkungan yang mendukung dan Iya. terus bersama Al-Quran Iya, gitu kan. benar. Niatnya hanya Iya, itu kan. niatnya Kak. fokusnya di Al-Quran. Udah lupa dengan mimpi Mesir yang 15 Iya, tahun yang benar-benar lalu. sangat lupa. Karena udah kayak lama, udah nggak mungkin lah ada bisa ke Mesir kayak gitu kan. Jadi udah lupa banget. Apalagi ditambah sebelum ke sini kan emang penuh iya diuji gitu kan, Oke. penuh ujian. Jadi emang nggak ada pikiran buat Mesir. Intinya ya udah mau buktiin ke Allah kalau ya udah tetap di jalan Al-Quran aja. Insya Allah. Insya Allah selamat gitu dunia akhirat. Berarti di di Mafaz camp ya. Iya, Selama benar. berapa bulan Kak? Di camp Di aku camp. sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Diperpanjang sebulan, diperpanjang lagi Iya, sebulan. panjang Oke. sebulan. Masya Sekarang Allah. kita ke Kak Lulu. Nih, Insya Allah. gantian ya Kak. Awal sebelum memilih program Maskal Hufaz Internasional Mesir itu gimana ceritanya? Awalnya juga dari camp. Oke, Awalnya juga nge-camp tapi di bulan Januari. Januari 2023. Ya. Oke. Dan untuk ikut program Maskal Hufaz Mesir itu kan aku daftarnya tuh udah tutup. Waktu itu udah tutup. Oke, udah untuk pendaftarannya udah nggak nerima Udah lagi. nggak nerima lagi. Jadi Baru aku tahu informasinya. iya udah tahu tapi udah tutup ternyata. Jadi kayak udahlah berarti bukan rezeki kan kalau udah tutup, jadi ya udah mau gimana lagi. Tapi ternyata Maskal Hufaz ini karena masih mencari santri untuk ikutin program, jadi dibuka lagi. Iya. Biasanya kalau camp itu dia ada gelombang-gelombangnya juga. gelombang. Yang untuk angkatan ke sekian puluh nih, yang periode misal Januari 1 Januari sampai 14 Januari ini, nanti 15 Januari sampai 30 Januari ini kayak gitu. Dia ada Iya, Benar. gelombangnya selalu buka terus, tapi memang rentang waktunya yang setengah bulan atau 1 bulan gitu ya Kak ya. Iya. Kemudian nunggu setelah tutup dia nunggu buka lagi gitu ya. Iya, aku nunggunya buka lagi kan. Dan ternyata emang rezeki untuk ikut. Jadi ya keterima untuk ikut di Maskal Hufaz Mesir. Dan ternyata itu butuh seleksi juga untuk ikut ke Mesir. Ke Mesir. Oke, sebelum kita berangkat ke Mesir nih, berangkat dari Papua ke Jakarta, yang transit dulu ke Makassar, itu Insya Allah. perjuangannya seperti apa? Mulai dari izin orang tua, kemudian kesiapan mental dari Kak Lulu sendiri ketika harus jauh dari orang tua sekian bulan waktu itu di camp. Kalau untuk jauh dari orang tua itu udah biasa karena Oke. udah mondok kan 6 tahun. Itu udah Udah kebal. mondok Iya. 6 tahun. Udah mondok. SMP, SMA. Itu udah kayak kalau luar untuk jauh dari biasa. orang tua rindu itu udah kayak udah biasa lah. Menabung rindu itu udah makanan Udah, sehari-hari. udah ya kayak paling nangis kalau capek ya. Ya, wajar. Terus sudah itu untuk izin ke Jakarta itu kan dari Papua itu pasti kalau dari orang tua mama sendiri itu kayak nggak usah itu jauh, kamu anak perempuan Iya. di Makassar aja ada keluarga gitu kan. Tapi karena aku yang udah kayak enggak, aku maunya di Jakarta di Maskal Hufaz. Memang pilih Maskal Hufaz waktu itu. Kenapa mau ke Maskal Hufaz? Terus aku bilang karena di sana itu aku yakin aku bisa dapat apa yang aku inginkan. Masya Allah. Karena- Keinginannya apa waktu itu? Keinginannya itu untuk menjadi hafiz Quran 30 juz. Untuk ikut mukim awalnya. Cuman karena nunggu pembukaan lagi, jadi aku ngelihat ternyata ada yang camp. Dan di camp itu sama kayak mukim programnya. Iya. Jadi aku kayak camp dulu sambil nunggu yang hafiz mukim, aku camp. Ya, emang niat awal pengen yang beasiswa 1 tahun. Karena udah tutup jadi ikut Iya, camp jadi dulu. ikut camp dulu gitu. Oke. Terus untuk izin dari mama itu agak susah, kayak harus dibujuk dulu, kayak ayo lah ma boleh kayak gitu. Tapi kalau dari ayah sendiri ya udah berangkat aja, yang penting percaya kalau kamu tuh bisa. Dikasih kepercayaan aja sih kalau dari ayah sendiri. Akhirnya sampai di pusat di Jakarta, kemudian ikut program sampai berapa bulan? Sampai Ramadan yang kemarin. Sampai Ramadan kemarin. Dari Januari. Iya. Empat ya, empat. Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Dan pas sampai di camp itu kayak kan dianterin sama ayah karena baru pertama kali ke Jakarta. Nah, itu kayak nggak mungkin sendiri kan anak perempuan kan. Aku bilangnya kalau udah antar sekali, udah nanti aku pulang sendiri. Yang penting udah lihat sekali. Gitu. Iya.
Pas udah diantar, ayah ini ngobrol sama ustazah kayak bilang ada yang internasional Mesir sama Turki gini-gini. Waktu awal Kak Lulu masuk camp. Aku nggak tahu kalau ternyata ayah sempat Udah ngobrol sama ngobrol. ustazah karena aku Oke. waktu itu lagi ngisi formulir. Nah setelah itu ayah ngobrolin sama aku, mau nggak ikut ke Mesir? Aku bilang ih enggak lah kak, enggak kak, nggak akan, karena kayak Malah ditawarin iya ya. ditawarin, tapi aku bilang Iya. nggak mungkin, itu jauh kan, kayak nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa daftar aja, sempat kalau keterima ya alhamdulillah itu. Jadi kayak ya udahlah aku daftar. Kalau ke Mesir juga itu salah satu impian sih, sama kayak Kak Dewi tadi. Memang pengen ke Mesir adalah salah satu negara yang jadi mimpi untuk didatangi. Karena ada sedikit cerita lucu di balik itu. Boleh ceritain? Waktu dulu kan pas IPA kelas SD, pelajaran waktu IPA, SD. itu guru kan sempat jelasin tentang mumi dari Fir'aun ini, Iya. yang kenapa dia bisa bertahan walaupun dia udah jasad manusia biasa aja kan pasti busuk kan. Iya. Nah terus aku tuh kayak dengerin penjelasan karena air garam gini, terus aku bilang kayaknya aku akan jenguk ini deh Fir'aun, jenguk sekali-kali liatin apakah memang benar. Aku mau jenguk waktu itu, salah kayak jenguk kayak gitu, tapi cuma bercandaan kan, kayak jenguk. Terus aku nanya ini di mana sih, di mana sih guru, kayak gitu. Terus guruku bilang ini di Mesir kan. Nah tapi itu aku udah lupa sampai akhirnya Pokoknya tahu ada jasad yang bisa awet, yaitu seorang Fir'aun itu. iya. Terus aku bilangnya kayak aku mau jenguk deh ini, kan waktu SD tuh belum belajar terlalu agama, jadi aku Iya. mikirnya kayak gara-gara air garam jadi ini Awet. kayaknya awet, jadi aku harus jenguk, harus lihat apakah itu Beneran benar. apa enggak? Jadi tuh kepo Oke. banget dulu, tapi itu kayak sebuah ini aja, Kayak cuman bercandaan. selintas kata aja gitu ya. Akhirnya Wah, kesampaian ya. Masya Allah. Januari masuk ke camp, langsung ditawarin sama ayah untuk masuk ke Mesir, ke program Mesir. Dan itu kayak nggak enak kan, juga kayak butuh biaya paling kalau ke Mesir itu, apalagi aku masih dibiayain orang tua. Jadi yang Berapa Kak Dewi dan Kak Lu untuk masuk ke Mapas Mesir berapa sih? Mungkin teman-teman biar bisa tahu, dan kalau ada yang tertarik nanti bisa menyiapkan gitu. $2.500 kemarin, setara 39.300.000 pas aku bayarnya, karena tiap hari naik turun kurs kan. Jadi pas Lulu kayaknya juga agak beda sekian ratus sama aku beda gitu. cuman berapa doang Lebih Kak di mahal Iya. Kak Lulu. Iya, Iya. tapi cuman beda 200.000 kemarin. 200.000. Oke. Itu selama sebulan ya kemarin teman-teman programnya. Iya, program Jadi Mesirnya sebulan. 39 juta sekian itu Iya. udah 1 bulan. Iya. Udah makan segala, kita udah nggak mikirin yang lain. Iya, udah semuanya. Jadi memang banyak orang bilang di aku sebelum aku berangkat kan, pada nanya-nanya, wah iya bagus nih ke Mesir, bisa belajar, tapi berapa sih kalau reguler gitu. Semuanya pada tahu intinya 40 juta lah ya kalau dibulatin. Terus wah mahal ya gitu-gitu. Jadi selalu aku bilangin kepada siapa aja yang nanya ke aku kemarin-kemarin, jangan dengar 40 jutanya dulu. Kalau dengar 40 juta sudah jelas pasti mahal. 40 juta banyak, ya iya emang banyak lah. 40 juta udah bisa pakai biaya nikah kali ya kalau 40 juta kan. Iya, benar. Nah, tapi lihat lagi apa yang kita dapatkan, benefitnya apa. Dan 40 juta di sana kan udah kita tinggal di apartemen mewah. Dari segi tempat tinggal itu sangat-sangat bagus dan mewah, sangat terservis dengan baik ya. Jadi emang kita nyaman-nyaman banget selama proses pembelajaran. Yang pertama apartemen mewah, yang kedua makan full 3 kali sehari dengan makanan enak selama 30 hari. Itu Sehari 3 kali ya makannya. iya, sehari 3 kali, dan makanan enak, bukan makanan sembarang yang dikasih. Nah ini baru yang kayak seperti kita trip traveler itu kan, dapat yang seperti itu kan, hotel, makanan. Nah itu kita standarnya kan tergantung standarisasi kita apa kan. Kalau standarnya kita, acuannya kita adalah trip di agen traveler gitu kan, yang emang misalnya mengeksplor ke di negara Afrika, apa di negara Eropa, tapi yang tujuannya bukan belajar misalnya kan, hanya mau sekadar traveling aja. traveling kan. Nah tanpa belajar, nah itu kan biayanya juga biasanya 20 juta lebih, bahkan sampai 30 jutaan kan, dan itu tidak sampai 1 bulan, itu 2 pekan mungkin biasanya paling lama. Kalau traveling kan 2 pekan biasanya tuh paket-paket, karena aku sering search ya, wah traveling kemana, harinya berapa hari, berapa pekan. Kayaknya tadi banyak duit Wih. nih. Insya Masya Allah. Allah, Amin planningnya aja, planningnya bukan amin. traveling Dalam area negeri. Indonesia, Luar tapi negeri. Jadi kayak luar udah negeri berapa search nih ke luar biayanya, negeri, ya. Jadi udah punya acuan kan, udah punya perbandingan. Nah wah nggak ada yang lebih dari 2 pekan kan. Nah sementara beda tipis aja dengan 40 juta, misalnya 25 juta atau 30-an juta atau 35 juta. Nah akhirnya
itu kita hanya dapat apa? Hanya dapat jalan-jalan, makan iya memang dengan hotel, tapi tujuannya jalan-jalan aja, mengeksplor alam. Tapi dengan kita 40 juta dan 1 bulan lebih banyak dari 2 pekan kan? Kita 1 bulan full, 1 bulan penuh. Kita dapat yang tempat tinggal dan makannya udah oke banget, udah mewah. Nah di luar dari situ kita jalan-jalan karena kita apa? Mesir kan kayak peradaban. Betul. Jadi bahkan 1 bulan itu mau ngunjungin peradaban Mesir itu sangat-sangat tidak cukup. Nggak cukup waktunya. Saking banyaknya, iya. Itu kita sangat puas mengunjungi peradaban-peradaban Mesir dan yang mengeksplor. Jadi travelingnya juga oke. Traveling iya. Tour guide-nya juga Iya, bisa ngejelasin. Iya, Tentang Mesir. sangat. Oke. Entah sejarah kenapa bisa Wow. terjadi peradaban seperti ini dan lagi-lagi itu ilmu kan. Nah, di samping kita dapat kita traveling dengan tempat tinggal dan makan yang mewah, itu ternyata masih ada satu lagi yang paling atas yang paling bermanfaat bagi kita, yaitu apa? Itu ilmu. Nah, kita tidak dapat di traveling kan. Betul. Kita dapat ilmu loh selama sebulan dan ilmunya juga bukan yang ilmu sembarang. Kita dengan Syekhoh yang punya track record ternama di sana, yang sanadnya bersambung ke Rasulullah, itu mengajar kita langsung. Nah, dengan Arabic language-nya kita belajar di Nil Center, dan Nil Center itu sangat-sangat lembaga kebanggaan lah. Itu lembaga ternama yang Di memang Mesir. iya resmi dan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Mesir. Wih, keren. Jadi Berarti emang nggak kita- bakal yang diterlantarin, Iya. biar kelaparan Iya. atau kan disiksa ya. Atau hanya yang sekedar pengajar nih datang ngajar bahasa Arab gitu, bukan. Jadi emang kita bahkan pada saat di Nil Center kita disambut langsung sama presidennya, Wow. rombongan Indonesia Maskanul Hufaz. Wih, Masya Allah, itu keren banget. menurut aku itu the Coba. power of Maskanul Hufaz. Bener gak? Coba traveler ya, agen Iya. traveler mana, agen traveling mana Iya. yang bisa mengundang presiden dong? Gitu. Iya. Nah, kita diundang presidennya Nil Center, direkturnya semuanya, intinya orang-orang atasnya, orang-orang nomor 1, nomor 2-nya Nil Center sambut kita langsung. Sementara prosedurnya kalau masuk Nil Center itu kita lihat juga ada orang banyak warga negara kan. Warga negara lain daftar, oh ya lewat jalur sesuai protokolnya. Nah, masuk lewat resepsionis, masuk lewat ini ngedaftar Iya. secara umum gitu-gitu. Iya. Sementara kita baru datang langsung disambut sama presiden Nil Center gitu, sama direktur utamanya. Nah, ketika kita disambut ternyata di dalam baru akhirnya kita berkenalan dengan Oh tadi maaf potong. Jadi tadi disambut sama presiden Nil Center itu yang Iya. punya lembaga Iya. yang bekerja sama dengan Mas iya, Hufaz di presiden Nil Mesir. Center, iya benar, Oke. dan direkturnya. Dan ketika kita disambut akhirnya kita berkenalan dengan orang-orang besar di dalam. Salah satu guru besar, profesornya Universitas Harvard. Jadi Wow. nah, beneran? iya Benar, itu keren belajar di sana. Aku aja belum pernah. Iya, akhirnya berkenalan dengan beliau tuh jadi kayak wah ternyata Nil Center tuh emang Keren standing applause, banget. keren banget. Ternyata wah kita belajar bukan di tempat sembarang. Untuk nilai $2.500 atau 40 juta kita udah dapatkan pembelajaran sehebat itu. Itu baru satu kaitan Nil Center. Yang kedua Syekhoh yang emang track recordnya itu masya Allah luar biasa banget ya, pengalamannya udah yang memang udah terkenal lah di sana untuk mengambil sanad yang bersambung kepada Rasulullah Masya Sallallahu Allah. Alaihi Wasallam. Nah itu, nah di samping satu lagi mengambil program bahasa Arab, program talaki bersama Syekhoh, dan program tahfiznya kita itu didatangkan musyrifah yang memang juga dipilih musyrifah yang bukan baru belajar di Azhar atau sementara proses pembelajaran. Nah yang dampingi kita itu musyrifah yang sementara S2 di Al-Azhar. Di pasca sarjananya. Jadi beliau kuliah sambil ngajar Iya. teman-teman yang dari Indonesia. Benar, tapi udah S2. Oh, Jadi udah. jadi yang diambilin maksudnya sementara S2. Jadi yang diambil bukan yang S1, yang dipilihin buat kita tuh yang S2. Yang terbaik. Udah yang terbaik, terbaik, ya, iya. Masya Dan Allah. sementara menyusun tesis, dan tesisnya itu ya intinya yang track recordnya sangat baik gitu. Teman-teman, ini testimoni langsung dari Ya, peserta benar. Maskan Hufaz Internasional Mesir langsung ya. Jadi kita nggak ada apa ya istilahnya Kak, nggak ada manipulasi, Manipulasi, nggak nggak ada ada. ditutup-tutupin. Benar-benar ini yang dirasain ketika teman-teman ngambil program Maskan Hufaz Internasional Mesir. Benar. Masya Allah keren banget. Dengan Mm-mm. uang segitu ya, biaya segitu, Iya, kalau benar. dilihat nilainya aja kan mahal, Iya, mahal benar, dan benar. besar gitu ya Benar. untuk kita yang Iya, Masih- dengan uang masih sendiri sekedar gitu kan. benar, iya 40 juta. Tapi Mesin pengen orang tua. benefitnya Benefitnya luar biasa banget banget. ya. Bahkan kalau dengan uang seperti itu, nilai seperti itu disuruh pilih dengan pembelajaran yang kita dapat saja, itu sebenarnya sudah balance. Sekedar belajar aja misalnya, dapat ilmunya aja tanpa nggak jalan-jalan, nggak iya, ada apartemen makan yang mewah, mewah, makan mewah. apartemen mewah Iya, nggak ada. benar. Sebenarnya udah sebanding. Itu aja udah sebanding menurut aku, karena sangat puas banget dengan program pembelajarannya.
apalagi didapat, wow ini kita traveling juga, bukan cuma di Kaironya, ke Alexandria gitu. Itu wow, Masya Allah. Kayaknya galerinya penuh nih ya foto-foto. Benar sekali Kak. Wah, keren. Masya Allah. Masya Allah ya. Keren. Berarti di sana benar-benar dilayani dengan Sangat pelayanan prima banget Kak ya berarti. servis di atasnya bintang 5 lah. Bintang 6. Masya Allah. Keren banget. Jadi itu sih pesan untuk kita semua ya, kita yang ada di sini dan yang ada di rumah gitu. Kita jalan-jalan, kita niatnya pengen selebrasi, healing, apapun itu, jangan hanya healing aja, jangan hanya traveling aja, tapi juga niatin untuk belajar, thalabul ilmi, niatin untuk dakwah, apapun bentuknya. Niatin untuk minimal ketika kita traveling ke satu tempat, tinggalin momen kita pernah baca Al-Quran di tempat itu. Gitu sih. Ya, kalau saya juga kadang untuk menanamkan diri seperti itu sih Kak, berusaha untuk nanamin seperti itu, maksudnya kalau kita kemana-mana tuh jangan hanya foto-foto doang, jangan hanya ingin dilihat orang di sosmed, tapi ada hal-hal yang kita sembunyikan gitu, yang ya udah cuma urusan kita sama Allah. Apapun itu, sekedar zikir di tempat itu, sekedar baca Al-Quran, karena kita nggak tahu belahan bumi mana yang kita pijak yang akan jadi saksi ketika kita meninggal nanti, ketika kita di akhirat nanti. Bisa jadi pohon di tempat A yang pernah kita kunjungin, daun-daun yang berguguran di Mesir mungkin waktu itu, saya bersaksi orang ini pernah menuntut ilmu di tempat ini. Ya Allah, aku sampai merinding. Masya Allah, niatin gitu, perbanyak saksi gitu, karena untuk mengandalkan amal kita yang hanya sedikitnya nggak bisa gitu. Dan kita nggak tahu amalan mana yang kita diterima kan, apakah tilawah kita yang banyak, jangan-jangan karena manusia gitu. Apakah ceramah-ceramah kita, kebaikan-kebaikan kita di sosial media yang hanya ingin dilihat manusia gitu, tapi perbanyak saksi-saksi bisu, entah daun, air, udara yang bisa bersaksi. Saya bersaksi orang ini pernah datang ke sini, mereka berzikir mengingat Allah gitu ya. Semoga kita bisa istiqomah kayak gitu. Amin ya Allah, amin. Oke. Lanjut. Ketika di Mesir, wow, ke Mesir nih gitu. Gimana perasaannya? Pertama kali ke Mesir. Gimana lu? Awalnya kayak pasti nggak nyangka banget bisa ke Mesir. Itu yang kayak, wah ini aku nggak pernah ngeliat Mesir dengan nyata. Akhirnya aku nginjak. Itu sih pasti rasa bahagia itu ada, kayak Nggak nyangka ini beneran nih. ini Mesir ya. Beneran jadi Mesir ya. Dan di Mesir yang buat aku sangat kaget itu pas naik Uber. Oh ya, kata Uber. tadi sempat cerita teman-teman. Jadi sebelum kita ini syuting sempat cerita dimarahin. Itu Mesir. Itu yang ininya ya, sekelumit kisah nanti. Nah, ini apa nih yang unik? Uniknya itu kayak kan sebelum datang emang udah pernah diceritain kalau di Mesir itu di mana-mana orang baca Quran, di mana-mana itu orang baca Quran. Dan aku kayak emang ada ya di mana-mana baca Quran nih, kayak nggak mungkin deh kayak gitu kan. Yang ada mah di mana-mana pengen gadget musik ya. Terus pas naik Uber itu kayak Grab ya di sana namanya Ustazah. Nah pas naik itu ya benar-benar aku ngelihat di radionya itu bukan musik tapi Al-Quran murotal. Dan aku kayak bilang, wah ini mungkin cuma satu ya, nggak mungkin semua kan, nggak mungkin. Jadi setiap naik Uber bolak-balik pergi dari Nil Center ke asrama, yang nggak mungkin cuma satu Uber terus kan, ganti-ganti Uber, dan itu sama, itu ayat Quran terus yang diputar. Dan aku jarang drivernya beda dan bukan cuma satu driver yang kayak gitu. Dan jarang sekali ya orang yang musik. Yang putar musik. Yang putar musik. Aku jarang dengar musik di Mesir. Cuma dengar Quran. Paling kalau putar musik itu ya dari diri sendiri yang muter gitu. Iya. Jadi emang Masya Allah banget, mereka putar murotal di mobil. Dan emang bener ada yang baca Quran di mana-mana itu ada Kak? Iya, emang di Mesir tuh emang kita nemuin. Jadi maksudnya iya, mungkin di sebagian tempat ya kalau ada orang yang jalan mungkin gak dapat, tapi emang qadarullah emang kayak kita nemu kayak wah lagi nunggu Uber, mungkin orangnya lagi nunggu Uber ya, atau lagi nunggu apa jemputan. Iya, jadi sambil ngaji kayak gitu. Dan itu kita dapat di kota Mesir. Masya Allah. Jadi telinga kita terjaga ya dari hal-hal maksiat ya. Emang banget kan Mesir vibes-nya kota ilmu kan. Jadi emang berasa pas di sana tuh kayak ya Allah, kalau kayak kita nggak belajar serius di kota ini tuh kayak sayang banget. Iya benar. Perasaan pertama gimana Kak waktu datang ke Mesir? Kalau tadi kan pengalamannya di Mesir tuh di mana-mana Al-Quran yang didengar, orang-orang baca Quran di mana-mana gitu. Kalau ada
Dewi? Kalau aku emang pas landing pertama tuh di Mesir langsung ya memang air matanya mau netes karena wah kota ilmu nih, aku nginjak kota ilmu, maksudnya banyak kota ilmu tapi kan Mesir terkenal sebagai kiblatnya kota ilmu Islam gitu kan. Jadi ditambah lagi emang ya 15 tahun lalu vibes-nya Mesir udah terasa gitu kan. Jadi pas datang tuh kayak terharu banget. Jadi emang kayak wah apa sampai netesin air mata. Akhirnya sampai di Mesir tuh nggak sia-sia ya emang apa ngikuti program ini kan, baru datang aja udah kayak belum ngerasain nih apa yang didapat di dalam, udah kayak nggak sia-sia banget, nggak sia-sia aku daftar Ngeluarin uang segitu gitu, nggak sia-sia air mataku sampai netes loh gitu. Dan kalau misalnya teman-teman aku sebelumnya banyak nanya kan kenapa sih pilih Mesir, kan misalnya ada negara-negara lain juga yang bisa buat belajar kan. Nah aku tuh selalu kalau kenapa pilih Mesir emang sih banyak mungkin yang seperti aku alasannya seperti ini kan, kayak yang pertama tuh Mesir kiblatnya kota ilmu di dunia kan. Nah terus yang kedua apa orang manusia yang baik dan manusia yang terburuk itu Nabi Musa yang salah satu paling banyak diceritain dalam Al-Qur'an, dari mulai lahirnya beliau sampai wafatnya beliau dan itu ada di mana? Itu ada di Mesir. Nah, manusia terburuk Firaun yang kita kenal menuhankan diri itu salah satu yang manusia terburuk yang paling banyak diceritain dalam Al-Qur'an juga, dan itu ada di mana? Itu ada di Mesir. Ya. Iya. Dan makanya kota Mesir itu salah satu yang terbanyak juga diceritain dalam Al-Qur'an kan. Makanya itu kayak dengan Mesir, wah ini kiblatnya kota ilmu dan semuanya ada di sini gitu. Dan peradaban Islam pun itu terbanyaknya di Mesir. Kaya akan peradaban Islam itu ada di Mesir, dan apalagi di sana ada ada emang makamnya Imam Syafi'i yang memang udah aku idolain dari dulu sebagai beliau sebagai prinsip hidup aku banget gitu. Beliau wafat di sana. Iya, makanya emang selalu tiap ditanya kenapa sih milih Mesir, kenapa misalnya kemarin bukan ke Turki, walaupun misalnya Turki juga wah pengen dong kayak gitu, tapi walaupun misalnya ada rezeki ya pengen sih ke Turki juga, tapi kalau prioritas mau Mesir dulu baru Turki karena alasannya seperti itu. Iya, yang 15 tahun yang lalu. mimpi, iya Bener ya, kadang mimpi yang 15 tahun yang lalu itu kita kadang lupa pernah berharap itu gitu. iya betul. Tapi Allah mengabulkannya setelah belasan tahun kemudian. Iya, Artinya benar yang dikatakan Allah tuh bukan tidak mengabulkan doamu, tapi Allah hanya menunda atau menggantikan dengan yang lebih baik. Kita tuh hanya butuh bersabar, ya nggak sih? Bersabar dan wah selama 15 tahun Dan Allah tuh mengabulkan doa kita tuh di waktu yang tepat, yang kita tuh udah siap. benar sekali. Ya kan? Iya, mungkin kalau berangkat dulu kan nggak sesiap sekarang kan, pasti mungkin dulu lebih banyak mainnya dulu kalau misalnya Mesir, jiwa-jiwa remaja lebih jiwa travelingnya, Iya, jiwa bukan untuk traveling. mengambil hikmahnya. Iya betul. Kalau sekarang kan kita lebih banyak mengambil hikmahnya untuk kehidupan kan. Iya, betul. Oh, ternyata seperti ini Mesir. Dan apalagi di sana aku dengarnya dari guru-guru di sana nih pada semuanya menyampaikan wah ini saking masya Allah, saking hebatnya Mesir, saking masya Allahnya Mesir, ini orang yang belajar di sini kalau keluar Mesir, jebolan Al-Azhar misalnya keluar dari Mesir didengar wah udah jadi orang yang hebat banget di luar, masya Allah banget. Itu biasa aja di telinga mereka karena saking semua yang keluar dari Mesir itu Rata-rata jadi orang seperti hebat. itu. Iya, Jadi ya karena orang hebat itu di sini udah biasa, gitu. Sementara kita kan kalau di sini wah jebolan Azhar, wah iya. jebolan Mesir gitu kan. Dan ternyata itu saking banyaknya jadi orang hebat jebolan Mesir gitu kan. Nah, ditambah guru-guru jebolan dari Azhar, guru-guru besarnya misalnya Ustadz penanggung jawab kami kan banyak nih Ustadz penanggung jawab dan guru-guru lain juga cerita tentang histori Mesir kan, terutama Al-Azhar. Nah, dari Al-Azhar tuh bisa mengajar keluar. Jadi emang saking hebatnya Al-Azhar bisa mengajar ke kampus-kampus luar jebolan Al-Azhar. Tetapi untuk yang mengajar Al-Azhar itu pure Al-Azhar aja. Oke, alumni situ aja. Alumni gitu. Al-Azhar itu Oke. saking hebatnya jebolan dari Mesir Itu gitu. yang bikin kakak jatuh cinta sama Mesir, Iya, ya. jatuh Kenapa cinta. Mesir Iya, gitu. benar-benar ya Allah kota ilmu banget gitu. Selama di Mesir, teman-teman ngapain aja sih? Masya Allah. Dulu Pastinya belajar. iya. Dari bangun tidur nih ngapain? Bangun tidur. Lalu Dari bangun tidur itu kan jadwalnya jam 3 tahajud. Di sana tetap tahajud. Harus. tetap lah ya, Iya, dimanapun tetap kita harus. dimanapun Iya. harus. Nah sudah itu kita sholat subuh, sambil tunggu sholat subuh itu murojaah buat yang akan di storyin jam 6 nanti halakoh. Oke, sebelum lanjut, fokusnya apa sih teman-teman di Mesir waktu belajar tahfidz?
nambah hafalan ya, Tahfidz, ziyadah. Kemudian ziyadah, 3 program bahasa Arab bahasa Arab di Nil Center dengan talaki sama syifa. talaki iya. sama sekolah. Talaki Al-Fatihah aja atau Semua 30 juz. Ya, jadi ngambil sanad. Quran bersanad. selama sebulan? Iya, Dan sebulan. itu Talaki 30 juz Iya, betul bin sekali. Nador. Iya, bin bin Hazar. Nador. Wih, Itu kayak Masya Allah. keren banget. Itu pasti banyak waktu yang tersita dong. Sangat. Iya, padat banget waktunya. Wah, Itu Seho sampai bilang, wah sebulan aja mau diselesain gitu kan 30 juznya. Sebelumnya tuh murid-murid Seho yang dari Indo kan juga banyak kan. Dari Indo sebelum kalian kesini yang terakhir tuh 3 bulan. 30 juznya diselesain 3 bulan. Satu Wah bulan ini 10 juz. Ini satu bulan iya 30 30 juz. juz. Wah ini harus diselesain ya gitu. Makanya kita jadwal di Seho dari abis zuhur makan aja. Terus itu bisa sampai jam 6. Sekitar jam 6 Tidurnya setengah jam 6. berapa? Berapa jam tidurnya, Kak? Cuman sekitar 4 4 jam. Sekitar 4 jam Setiap aja. hari. Iya, Liburnya hari apa? 2 hari. 2 hari, Jumat sama dan Sabtu. Jumat Sabtu. Iya, Jumat, itu Sabtu jadwal libur. untuk traveling, Iya, untuk itu menapaki sejarah-sejarah. Iya. Belajar juga sih liburnya. Iya, sebenarnya liburnya pun walaupun menapaki sejarah-sejarah kan itu Juga dapat benefit ilmu. belajar kan, Oke. benefit ilmu, benar. Masya Allah. Itu. Jadi 3 program. Yang pertama ziyadah Ziyadah. hafalan, bahasa Arab, Arab, kemudian talaki talaki. sama sekolah 30 juz bin Iya, Nador bin selama 1 1 bulan. bulan. Oke, lanjut. Habis sholat subuh nih. Habis sholat Siapin subuh hafalan. siapin hafalan, nyetor sampai jam 7. Oke. Jam 7 itu udah berhenti siap-siap makan, mandi. mandi. Nah, tapi lanjut lagi, tahfidz lagi. Sampai nunggu jam 9 itu untuk siap-siap ke Nil. Dan di Nil itu juga Nil itu nama Nil Center. lembaga, nama Iya, lembaga. nama lembaganya Nil Center. bahasa Arab, belajar bahasa Iya. Arab. Oh, jadi tadi aku itu di asrama nih. Kita Ketika dari kita mau ke Nil Center itu harus pakai Uber tadi. Iya, naik Iya. Uber Oh, tadi. kayak berangkat sekolah, kayak berangkat Jadi kita kampus. kayak kita ke kampus Anak apalagi kampus pakai gitu. almet. Yes, alhamdulillah kebanggaan. Oke, jam 9 berangkat, siap-siap berangkat ke Nil Center. Dan pas awal-awal daftar di Nil Center juga itu kayak wah cuman sebulan ya, kayak waktunya itu kayak singkat banget untuk belajar. Terus di Nil Center belajar apa tuh? Belajar bahasa Arab, dan sebelum masuk belajar kita dites dulu. Jadi Sampai mana levelnya, biar sampai tahu mana apa yang harus levelnya. diajarin Iya, gitu ya. benar. Itu yang ngajar siapa, Kak? Langsung musyrifah dari Nil. Ustazah. Jadi emang iya, ustazanya emang ya pure bahasa Arab yang enggak Emang tahu asli orang bahasa. sana. Iya, Iya. yang emang cuma tahu bahasa Inggris, enggak Bahasa tahu Arab. bahasa Nggak Arab, tahu bahasa iya, Arab Indonesia. dan Inggris. Untuk umum bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia sama sekali enggak tahu. Jadi teman-teman jago dong bahasa Inggrisnya. Ih, Masya Allah. Bisa bertahan hidup di Bisa, sana bukan dengan jago. perbedaan Iya. bahasa. Iya, benar. Bisa ya. Bisa. Bukan jago tapi bisa. Bisa. Sedikit-sedikit aja. Kolil. Karena hakikat komunikasi itu bukan yang sesuai grammar, bukan yang penting saling Iya, nyambung, benar. saling Paham. paham, itu Iya. udah bisa dibilang Iya, komunikasi. Itu intinya. Kalau mau dibilang ngomong sesuai grammar, ya mungkin Nggak bisa. iya, enggak gimana-gimana ya. Tapi karena di sana aja enggak pakai grammar pun, yang penting paham, Paham, kan? Iya. Pakai syarat juga paham. Iya sih, bisa isyarat. Oke, dari jam 9 sampai jam berapa di Nil Center belajar? Sampai jam Apa tadi belajar bahasa Bahasa Arab. Arab sampai jam 12 ya, Kak. Jam 12. Sampai jam 12 itu di Nilnya ada istirahat cuman 10 menit. Oke. Setelah itu lanjut sampai jam 12 siang, kita pulang, naik Uber lagi balik asrama. Dan itu waktu duhurnya di sana kan agak telat, jam setengah 1 atau jam 1. Dan setelah itu kita makan dan sholat duhur doang, terus siap-siap lagi untuk lanjut sama Syekho talaki belajar. Laki. Dimulai dari juz 1 berarti ya. Iya, dari Al-Fatihah. Dan setiap belajar untuk juz lain itu pasti Al-Fatihah dulu. Biar kita udah di juz 3, kita Al-Fatihah dulu baru lanjut juz 3. Oke. Karena kata Syekho Al-Fatihah kan ibunya Ummul Quran, dan sholat juga itu Al-Fatihah, pakai surat Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah kita nggak benar, gimana artinya kan nanti Oke, takut berarti salah. setiap memulai juz baru Al-Fatihah ditalaki Al-Fatihah lagi. dulu. Jadi setiap juz baru Ditalaki lagi Al-Fatihah. Al-Fatihahnya. Setiap ada Oke, yang keliru Masya Allah. sedikit dikoreksi lagi karena kalau salah Al-Fatihah semuanya Semuanya bakalan akan salah. salah. Kata Syekho. Tuh, jadi ya Al-Fatihah Nggak boleh, dulu. ya, beliau nggak mau skip Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi dalam 1 bulan itu Al-Fatihah tiap hari. Tiap hari. Masya Allah. Oke, sampai asar nih talakinya. Iya, dan asar di sana juga itu agak lama. Lama juga ya jam 4 Biasa kita selesai jam 6. talakinya. Iya, telakinya biasa selesai jam 6, jam 5. Asarnya jam? Asarnya biasa setengah 5. Oh, abis sholat asar lanjut talaki Lanjut sampai lagi. maghrib. Iya. Ngantuk nggak tuh? Ngantuk pasti Ustazah ngantuk. Itu Ada tadi tidur. Cuman karena kayak Syekhonya sangat Syekhonya memahami paham. sambil bikin kopi Bikin gitu kopi. kata Tetap Syekho. dibawa enjoy ya, Iya, nggak tetap yang dibawa enjoy. tegang Enggak, gitu ya. enggak belajar Tapi tetap pernah. fokus, tetap konsentrasi. Tetap fokus. Boleh Tapi minum boleh. kopi kalau ngantuk. Udah ya. bolak-balik kamar mandi, cuci muka tetap ngantuk.
Iya. Maghrib nih makan. Maghrib Udah Jam enggak, 8 tapi sudah belajar sama Syekho. Kalau Syekhonya pas jam 5 atau kalau masih jam 6 jam 6 itu biasa lanjut lagi bahasa Arab, tapi bareng ustadzah yang dari yang Azhar. dari yang penanggung jawab kita yang dari Al Azhar S2. Itu yang Jadi belajar bahasa Arab Arabic daily gitu. Itu sebelum maghrib. sebelum Itu ya maghrib. di sana kan jam 8. Maghribnya Maghribnya. jam Sama ya? 8 Iya. jadi kayak masih terang jam 8 Indonesia Jam udah 8 gelap. terik banget ya. Jam 7 aja itu masih kayak jam 2 kali di sini. Berarti jarak dari asar jam 4:30. Sampai jam 8. Jam 8 Jam maghrib. 8. Iya. Karena Maghrib pas jam ke Lama. Iya itu kayak karena pertama pas kali itu kesana kayak kan lagi musim panas kan. Oh, Jadi musim siangnya panas. lama, iya. Kalau musim dingin mungkin maghribnya jam Cepat. 5 malah bisa jadi maghrib. Kalau musim panas dia lebih lambat. Iya, matahari lebih lama. Lebih lama nampak gitu. Lebih lama nampak di kota jam Mesir. 10 aja sudah itu masih terang. Iya. Jam 10 itu masih terang. Jam 10 malam. Misalnya setengah 10 kan. Dengan kebiasaan di Indonesia yang tidur jam 10 harus udah tidur, kemudian jam 3 pagi bangun tuh sempet Iya, awal-awal di sana betul. sempet ini enggak sih? Sempet ada yang Apa sih drop istilahnya? kan nggak? Ada yang Ada drop yang beberapa. Sleep jet ya istilahnya apa sih? Iya. Betul, nggak cocok dengan ini kan. Heeh. Dengan Adaptasi juga kan iya, awal-awal. adaptasi. Kalau lain sih mungkin mereka pada gitu. Kalau aku emang kebiasaan begadang dari ini. Keras. Emang dari Indo udah kebiasaan begadang jadi iya tidur jam 12 jam 1 it's okay Biasa, gitu ya. ya udah biasa. Terus sampai maghrib jam 8 waktu sana Iya. belajar bahasa Arab daily. Sudah Habis itu makan, kita sholat maghrib, makan. Setelah itu lanjut lagi tahfidz Quran. Masih ada tahfidz. Nyetorin yang tadi pagi disiapin atau hafalan baru? Hafalan baru lagi Ustazah. Jadi Jadi tadi pagi habis subuh itu nyari hafalan langsung di story. ya jadi Kemudian hafalan malamnya start. ziyadah lagi. Ya diziyadah lagi. Jadi kayak ada 3 waktu sebelum berangkat Nil. Harus nih kita harus dapat nih, rugi kalau nggak dapat gitu. Iya. Sampai Jam udah 10. selesai setengah 10 sholat Isya. Itu masih ada beberapa jam lagi untuk kita kerjain PR dari Nil. Dan Oh, kalau iya. PR di Nil itu Dari banyak Nil- banget dari Nil Ustazah. itu kita dibombardir PR pokoknya. Pilihan Banyak ganda, esai Iya. atau listening atau speaking. Itu semuanya Ustazah, Semua. Grammar kosakata, juga. Selain isi semuanya grammar semuanya hafal lagi hafal kosakatanya, jama, mufrodatnya harus. mufrodat, Wow. aks. Iya, Semuanya. jadi itu Untuk teman-teman yang memang benar-benar nggak tahu bahasa Arab, bisa nggak sih ikut program ini sebetulnya? bisa banget. Bisa. Banget. Ya, dari level 1 paling di Nil kan. Dari kan Nil bisa masuk level 1 kan. Oke. Nah, kayak kemarin kita setelah replacement testnya level 2 kan. Nah, itu juga level 2 sih termasuk dasar banget, masih basic gitu. Karena kalau yang level 1 basicnya yang masih dari nulis bahasa, Nulis bahasa Arab, huruf A, hijayanya ba. gitu. Masih gitu. Jadi kayaknya sih semua asal dari Indonesia tuh pasti udah tau lah yang namanya nulis-nulis huruf hijayanya kan. Pasti juga paling masuknya dari level 2 gitu. Jadi kita diajarkan sesuai tingkatan kita. Iya, benar. Oke. Jadi malam bahasa Arab nih, Ngerjain PR. kerjaan PR sampai jam Sampai tergantung kapan PR-nya selesai. selesai. Pokoknya Sampai harus kapan selesai. ngantuk. Selesai. Jadi makan diantar atau ngambil teman-teman? Diambil. Iya. Ada dapurnya, kita tinggal ke dapur atau catering atau apa? Catering, diantar sih, diantar. diantar terus diambil di bawah aja di resepsionis, udah diantarin gitu. Tidurnya jam Tergantung. Beda-beda Selesai sih kerja PR. Ustazah. rata-rata seringnya. Jam 11 kan. Jam 11 Jam besok udah 11. tidur ya. Kemudian jam 3 bangun lagi. Iya, 11, betul. 12, 1, 2, 3, 4 jam. Iya, Jam rata-rata setengah. emang 4 jam. Berarti aktivitasnya memang full dengan Ada. Al-Qur'an, dengan ilmu ya. Iya, dengan ilmu. Tapi emang yang bikin besar hati kita, effort kita lebih besar di sana juga. Wah, kita lagi di kota ilmu nih. Iya. Jadi harus mau tidur 2 jam bersungguh-sungguh. pun it's okay. Dan kita cuma sebulan gitu kan. sayang banget kalau Sayang banyak banget, tidur gitu iya kan. sayang banget. Jadi kayak lelahnya tuh lelah tapi bahagia. Bahagia. Lelah tapi tetap mau belajar. Lelah tapi misalnya nih ngantuk pas Seho, lelah nih kita mau izin sakit kurang enak badan aja pasti Seho izinin, tapi Tapi kita kayak karena rugi gitu ya. karena kita lagi di kota ilmu enggak, aku lelah tapi tetap mau Iya, gitu, Masya ngantuk tapi Allah. tetap mau gitu. Boleh pegang handphone gak sih kalau selama program kemarin? Alhamdulillahnya boleh Ustazah. Boleh ya? Tapi Di kayak di luar jam pelajaran gitu pegang handphonenya. Di luar jam pembelajaran kayak yang setelah pulang dari Nil jam 12 kan itu untuk waktu sholat zuhur sampai menunggu Seho datang kan, makan siang itu pegang handphonenya di situ. Yang agak terlamanya di situ sih jam 12 sampai jam 1 atau setengah 2. Pokoknya sampai nunggu Seho datang. Itu jadi biasa sambil makan sambil video call sama keluarga. Dimanfaatin. Megang handphone untuk video call ya. Video call Iya. keluarga malah iya. Bukan Enggak. scrolling ya. Iya. Udah gak ada Nggak kesempatan ada. lagi sayang. Iya, Mau malam kalau untuk malam juga tuh kayak udah capek banget dari
pagi bangun, kalau untuk Benar. malam scroll itu udah nggak, udahlah biarin. Jadi walaupun diizinin 24 jam misalnya nih, bebas deh pegang kapan saja HP-nya gitu. Walaupun diizinin, dibolehin, itu pasti kita juga lebih memilih tidur. Iya. Kurang Mending untuk tidur. istirahat Iya, ya. mending untuk istirahat. Biar otaknya fresh lagi besok belajar gitu. Oke. Jadi emang handphone tuh jadi nomor kesekian di sana. Dan lebih tenang ya kalau kita tuh hidup sehari-hari tanpa Iya, distract benar. sama Iya. sepetak layar, sepetak cahaya. Betul. Itu sampai muncul notifikasi di handphone, durasi layar Anda berkurang sekian Iya, persen, sekian karena persen. saking jarangnya dibuka Oke. gitu kan. Tapi emang ya bahagia sih, jauh dari handphone juga, jauh dari sosmed. Dan digantikan dengan lingkungan yang benar-benar mendukung kita untuk lebih Iya. menambah kapasitas pastinya ya. Hmm. Kemudian libur tadi hari Jumat dan Sabtu. Liburnya cuma Sabtu. Benar-benar libur gitu ada nggak? Atau memang selalu diisi dengan tapak tilas sejarah? Benar-benar libur tuh di hari Jumat sebenarnya. Kan kalau Jumat di sana kan liburnya kayak di sini hari Minggu kan. Mm-mm. Nah, di sana hari Jumat jadi libur semua. Itu memang kita rilahnya itu di Sabtu yang full sebenarnya. Jadi Jumat tuh emang full libur buat kita. Jadi mau di istirahat di apartemen aja atau Boleh. kita mau Jalan. iya Jalan-jalan. jalan-jalan gitu. Jadi kalau yang hari Sabtu, nah itu wajib. Wajib. Ah, Memang ah. udah dijadwalin. Iya, buat travelingnya itu wajib. Tapi akhirnya ya karena kita sayang juga gitu. Paling kita tidur aja, misalnya sempat ada tidurnya juga, tapi startnya siang. Tapi tetap hari Jumat Ada. kita agendain buat traveling juga. Iya, Karena sayang sayang. banget ya. Iya. Ini aja nggak semua dipergiin. Pergi. Nggak semua pergi kita kan, karena Enggak. sebulan. Saking banyaknya Tapi pernah Iya, dapat dipilih bisa, yang bisa. benar-benar banyak ilmunya gitu Iya, ya, banyak yang utama. ilmunya. Oke. karena ustadz-ustadz di sana yang penanggung jawabnya juga udah list-list yang paling utama, yang nggak boleh di skip gitu. Masya Allah. Harus Yang dikunjungi. dikira belum afdol nih kalau ke Mesir belum ke Iya. situ Iya, gitu ya. benar. Seperti ikonnya Mesir gitu. Iya. Kayak gitu. Terakhir, kesan selama di Mesir apa tuh? Dulu Jadi kesan dulu apa berkesan? yang berkesan sama di Mesir. Pengen kesana lagi? Banyak ya. Wah, Kalau pengen balik Sangat. itu pasti sangat salah. Kalau ada rezeki, ada kesempatan, masih ada usia ya, pengen lagi. Pengen lagi balik. itu aku sudah ngomong ulang-ulang aku balik. Jadi sebelum pulang ke sini tuh udah di Udah sana mau tuh balik. kemarin mau extend kan, udah ngomongin sama ustadznya di sana mau diurus visa kalau perpanjang gitu kan. Nah akhirnya mau extend nggak mau gitu. Akhirnya tapi karena dua orangnya tidak bisa, dua orangnya satu yang nada harus masuk sekolah dan Lulu juga harus siap-siap mau masuk Masuk mukim, mukim. iya, dan emang jadi harus lebih prepare kan. Nah akhirnya aku bisa sebenarnya 3 orang kemarin kita nyambung di sana kan, tapi karena mereka berdua nggak bisa aku lepas gitu kan, karena kemarin pas berangkat emang diamanahin tanggung jawab sebagai penanggung jawab tim kan, jadi Kak Dewi nanti selama perjalanan jadi Kayak penanggung ketuanya lah ya. iya ketua kayak tim leader gitu ya. Jadi akhirnya diamanahin, jadi wah kalau pulang andai kata umur seperti umur santri yang satu sama kayak Tia 20-an yang udah selesai S1, oh gampang aja aku lepaskan, wah udah bisa nih gitu. Tapi karena Nada sama Lulu yang masih 17 ya di bawah 20 lah intinya, jadi akhirnya nggak bisa dia extend di sana. Itu mau extend saking maunya nyambung, saking ketagihannya di Mesir gitu. Jadi emang nggak cukup, jadi ya saking berkesan sekali, makanya pengen extend di sana, pengen nyambung. Hal unik yang terjadi di Mesir, selama di Mesir apa teman-teman? Banyak ya, banyak yang banyak. Apa tuh? Banyak apa aja? hal Katanya unik. sempat ada cekcok sama iya itu cocok sama driver balik ke sini, kan dijemput untuk ke bandara. Oke, pas mau perpulangan ke Iya Indonesia. perpulangan, dan kita itu selesai belanja oleh-oleh itu sekitar jam 8. Nah pasti untuk packing barang yang sebanyak itu, apalagi kita perempuan itu butuh waktu yang banyak kan Sada. Nah yang Uber ini dari Mesir dia udah datang jam 10. Oke. Dia udah nunggu di bawah. Nah kami di atas masih prepare, masih belum lagi yang kayak ini lebih enggak ya timbangan gini-gini. Iya. Nah dia udah nunggu ternyata 2 jam. Kita selesainya jam 11. Tapi ngasih tahu kalau saya udah di bawah nih gitu. Dia ngasih tahu, cuman kita belum ada yang beres. Oh. Mau dipaksain juga nggak bisa, Ustazah, yang benar-benar belum selesai packingan. Jadi ngamuk ya. Jadi pas kita turun itu dia udah kayak muka-muka yang ini lama banget, santri-santri dari Indonesia yang kayak kalau diartiin Mana ada kayak gitu. bendera Kayak, kita naik itu dia udah marah, tapi karena kita dikit-dikit paham bahasa Arab, jadi marahnya itu nggak terlalu nyakitin di hati, kayak Ketemu wah kalau dia artinya ngomong ya. apa kita nggak tahu.
Dan sama, pas sama juga kalau kita yang naik Uber ya, Iya, kita kalau mau kita naik ngomongin Uber. drivernya juga, drivernya nggak paham, kita bilang apa? om Saya bisa berhenti nggak? Dia nggak paham. nambahin AC-nya masih panas kayak gitu. Om jahat banget sih, nggak Om naikin lewat AC-nya lah. gitu misalnya kan. Gimana? Nggak paham mereka. Dia nggak paham. Google ini dulu. Enggak, omnya kayak fokus, kita yang kayak om berhenti om, dia nggak tahu kita omnya Teman-teman itu nggak siapa. coba pakai bahasa Arabnya gitu? Oke, lebih ke isyarat sih, karena lebih ke refleks Ya, Inggris kan. akhi. Iya, hot gitu Oh, kayak. hot ya, bahasa Inggris. Iya, lebih ke Nunjuk gitu kan ke doi kayak terus nunjuk. akhirnya yang mereka tidak bisa gitu kan, tidak Padahal bisa di aplikasinya itu udah pakai aplikasi padahal di aplikasi. Nah itu ya karena kita nggak bisa paham lebih dalam lagi, bahasa mau Arab. berdebat pakai bahasa Arab kan, Kita oke karena di aja. aplikasi udah pilih yang AC nih, ada nggak AC ada AC, begitu naik AC nggak bisa nyalain AC-nya kan, jadi ya karena beda bahasa tuh kita juga bisa om jahat banget sih tadi udah Iya. ini, jadi Tapi kayak dia nggak paham. Jadi kita sisi mau lucunya ngoceh di situ, apa? kita ngoceh tapi beliau nggak paham. Pas sampai ke Indonesia kemarin masih agak ke bawah dikit. Kayak ini kayak ngoceh besar kan, terus kayak Dewi ini udah di Indonesia jangan besar-besar gitu. Nggak Emang sadar orang di itu. sana nadanya keras-keras ya kalau ngomong ya? Iya, kalau keras ya udah keras banget. Jadi aku rasa kadang wah Indonesia ini kalau ngomong keras deh, ternyata di sana lebih gede lagi. jadi kayak Iya. walaupun ngomong biasa kita udah kayak dimarahin, Iya. tapi Sumatera padahal itu cuma nih, biasa. kan terkenalnya Oh Keras. iya, ada yang iya lebih dari itu. lebih deh kayaknya. Besar. Wow. Padahal mungkin bagi kita tuh kayak kasar banget, bagi mereka budaya mereka biasa, Biasa. aja, iya. Sebenarnya mereka tuh biasa aja Biasa ngomongnya, aja, iya. karena kita sering Yang dengar lembut-lembut. Iya, tapi lebih kita lembut, iya. tinggal di Pulau Jawa, Iya, betul. Jadi lebih ini. kaget gitu ya. Kaget. Itu salah satu Perbedaan. subculture ya. Iya, subculture benar. Gitu. Kalau aku sih kesan pas di sana tuh banyak ya, hal-hal yang menarik gitu kan. Tapi kalau aku yang paling sampai pulang, sampai netesin air mata, sampai mellow lah ya, sampai kayak wah mau ninggalin Mesir aja udah kayak mellow banget. Itu jelas kayak dari guru-gurunya kan yang sangat-sangat wah ternyata itu Masya Allah lebih dari guru, bukan sekedar guru malah gitu kan. Bukan hanya mengajar tapi mendidik. Iya, tapi mendidik benar. Dan apalagi sama Syekho tuh jadi bukan sekedar kita talaki, sekedar ajarin kita perbaiki mahraj kita, bukan sekedar dengerin bacaan kita aja, tapi beliau benar-benar sudah seperti ibu bagi kita. Jadi Berhasil mengikat hati iya nih. sangat Ustazah, sampai pulang aja aku dikecup Masya kening sama Allah, kayak anak beliau. sendiri. Iya benar, jadi sampai dikasih wejangan juga, jadi selalu wejangan yang aku pegang, Syekho selalu ngomong ke aku, Dewi, takwa, pokoknya selalu takwa, nggak ada kata lain dari Syekho, takwa. Insya Allah dengan takwa Dewi selamat dunia akhirat. Jadi aku sampai merinding diingetin Syekho di situ. Jadi kayak butuh wejangan singkat nih, pesan singkat dari sekian banyak kata yang perlu disampaikan, banyak nasihat yang disampaikan ke aku. Syekho bilangnya intinya takwa. Insya Allah kita selamat dengan takwa. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Insya Allah pasti kita selamat. Dewi selalu pasti happy kalau kita selalu dengan takwa. Dewi happy. Pokoknya beliau selalu bilang happy karena Syekhonya bisa ngomong Inggris kan. Iya. Please happy. Bahasa No Indonesia sad, juga no nggak sad sih? gitu. Beliau no sad. Pokoknya pegang erat-erat takwa gitu. Itu aku sampai beliau tuh udah kayak benar-benar ibu yang selama 30 hari yang membimbing. mendidik. Iya. Dengan hati ya Kak. Iya, dengan hati banget. Kalau nggak dari hati pasti hati kita nggak kena juga. Iya. Betul. kan, Iya, kayak guru sama murid biasa Iya. aja kan. Nah, bahkan beliau nawarin pas buat kita berlima semuanya belajar kan. Beliau bilangnya setelah talaki nih, setelah Quran, murojaah satu-satu ya sama aku gitu, sama Syekho bilangnya. Nah, semuanya pada kita Kita jadi kayak murojaah. gitu, kita mau murojaah kayak gugup gitu kan. Wah, murojaah jadi Talaki aja udah kayak Iya, wow, masih talaki banyak aja kan. koreksi apalagi murojaah maksudnya hafalan. murojaah. Kayaknya dimundurin nih. Iya, gitu kan. Tapi akhirnya Mas Syekho bilang tidak apa-apa, ini opsi saja karena kalau mau oke, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini pure karena aku hanya ingin membantu kalian. Yang terbaik I want to untuk help Itu di you, luar jam Iya. kerja beliau. Iya, Iya, di beliau luar. mau nyisihin waktu. Masya Allah. Padahal di luar itu. Setulus itu ya. Setulus Dan- itu. Aku ingin bantu kalian biar dengan Al-Qur'annya lebih ini Masya lebih Allah, dalam kayak koreksi. gitu. Jadi Dan karena Syekhnya juga ngelihat teman-teman semangat ya. Iya, Jadi betul. beliau sebagai guru juga Kayak, semangat. betul akhirnya. iya. Dan- Apalagi Syekho tahu kan kayak histori kita masing-masing, misalnya ini pelajar Ini pelajar, misal ini udah masing-masing selesai. kalau ada punya masalah tuh beliau tahu gitu. Jadi kayak ibu yang dicurhatin anak-anaknya Masya gitu. Allah. Makanya beliau tuh kayak wah sekedar yang kayak ibu mengayomi anak, mau nolongin
jangan pernah jauh dari Al-Qur'an gitu, dan istiqomah sepulang dari sini kayak gitu. Dan yang lebih masya Allah lagi tuh Ustazah, Syekh ini dia manggil kita untuk datang ke rumahnya, disediain makanan. Katanya beliau tuh kayak Benar. kita bilang, Syekh nggak usah repot-repot, Benar. kayak nggak enak kan. Syekh bilang, enggak, aku mau ngajarin kalian bagaimana caranya berbagi. Beliau juga ingin mengajari tentang adab. Jadi kayak masya Allah banget. Tidak hanya sekedar mengajarkan Quran aja, Tapi beliau juga maksudnya talaki ada aja, adab. mengajarkan Apa adab kepada kita. yang teman-teman dapat pelajaran di sana, mungkin bisa berbagi ke aku juga ke teman-teman yang lagi nonton podcast nih. Nah itu yang kayak pesan Seho yang beliau terapin ke kita kan, mau juga kita terapin seperti itu. Hal yang perlu banyak kita berikan kepada sesama muslim, rajin-rajin berbagi makanan. Berbagi makanan. Jadi apalagi di luar rumah aja bertemu, kalau bisa kita mengunjungi, bawa makanan, walaupun cemilan, bukan makanan berat. Nah Seho kan selalu bawa kita cemilan, bawa "Ini coklat, enak." Jadi sambil kita talaki tuh, sambil Meskipun sedikit apapun apapun iya. yang penting. karena itu bisa membuat bahagia saudara Beri muslim hadiah, kita kan. ya. Iya, apalagi ketika kita yang didatangi rumahnya, kita sebagai tuan rumah, mustahil banget kita tangan kosong nggak ngasih apa-apa tamu kan. Bahkan beliau bukan cuma ngasih seperti biasa, kita ditahu datang jam 1:30 dari meal center, dimasakin jam yang 1 makanan beliau siap berat-berat. masak dari pagi. Kita ditanya mau makan apa, Makan apa? ini suka Makanan Mesir ini, apa yang dia suka enak? makan, iya. Ditawarin makanan Mesir berapa opsi gitu, yang mana yang dipilih, dan beliau masakin dengan tangan beliau sendiri. Dan Bukan rasanya beli masya jadi. Allah enak Iya, banget. rasanya masya Allah banget. Itu ya Allah, tangan penuh keberkahan ya, Masya Allah. dan enak banget. Kita makanya tuh butuh banyak penghayatan Iya. kan Kak. Ini Ini tangan makanan guru udah loh. Tuh, Yang tangan dan guru. beliau bener-bener yang kayak ayo makan nambah Iya. yang disendokin gitu Iya. sebetulnya Dan kayak, itu padahal ini kalau harus dipikir, habis, ini harus habis Masya kayak gitu. Jadi kita juga kayak wow. aku iri Masya banget Allah. teman-teman Masya Allah. Dan itu kalau Seneng dipikir ya, banget. harusnya kebalik. Murid yang effort Bawain. harus masak, bawain Seho. takzim ke guru. Iya, memuliakan guru. Ini Ini Seho mencontohkan mencontohkan Contohkan. dengan sebesar nama Seho itu, tapi beliau mau masakin kita dari pagi, nyambut kita. Itu yang sangat-sangat, ya Allah, hal paling menarik, paling berkesan. Seho ngajarin itu, berbagi. Dan pertama beliau bilang itu berbagi makanan, yang pertama kan walau sekecil apapun. Terus yang kedua, kalau ada teman sakit kunjungi. Kan biasa kan kita suka ke skip tuh kan, biasanya nanti besok temannya udah keluar dari rumah Udah sakit. sembuh. Apalagi jangan cuma rumah sakit, walaupun di rumah ya udah sembuh gitu, walaupun di rumah tetap menjenguk orang sakit atau yang meninggal, jenazah, kita mengunjungi mayit gitu. Itu jadi emang hal seperti itu yang Syekh bilang banyak di skip orang, hal-hal kecil tapi yang emang sangat penting, yang bisa membawa kita ke surga insyaallah. Kayak gitu. Itu ilmu dari Syekh tuh luar biasa, bukan talaki doang gitu. Ngajarin ilmu adab. adab, Ilmu kehidupan lah ya. Masya Allah banget. Dan kesan di Mesir juga, ini kita harus belajar lebih tepat waktu lagi Ustazah. tepat waktu. Iya. Tepat waktu di Mesir itu sangat ini banget, diperhatiin banget. Iya. Mereka lebih menghargai waktu gitu ya. Iya. Waktu, iya. Uber Apa aja yang contohnya? kalau kayak kita telat pasti harus dibayar. Waktu yang kita telat itu dibayar waktunya. Maksudnya beliau nunggu ini. Kan Misalkan kita misalnya ada diberi pesan. waktu tunggu 5 menit, kita Iya. datangnya 7 menit kemudian. Iya. Nah 2 menit itu kita harus bayar. Per menit bayarnya. Iya. Iya tergantung ini si Ubernya maunya berapa. Yang Jadi penting kayak ganti rugi nih waktuku. iya ya. waktunya, jadi nggak boleh sedetik aja itu harus diganti. Saking berharganya waktu. Jadi dari sana kita belajar kalau menghargai waktu. Menghargai waktu. Dan harus itu kayak dari Ubernya kan, dan drivernya dari Seho aja, waktu kita misalnya agak telat, misalnya ada sekali 2 kali kan, jadi Seho selalu ngomong karena beliau lagi-lagi ngajarin ilmu kehidupan kan, beliau nggak masalah sih kalau misalnya kita telat, Udah misalnya telat. setengah jam kan, karena dari Nil kita kadang makan mungkin agak telat gitu kan, agak telat lah 15 menit atau setengah jam, tapi beliau ngingetin kalian dengan telat, orang lain punya waktu. Maksudnya kita jangan jadi seperti itu, karena orang lain punya waktu berharga yang bisa dia manfaatin buat orang lain. Jadi waktu yang kita ulur itu kalau cuma ngerugiin diri kita sendiri, mungkin it's okay, nggak masalah. Tapi sungguh itu merugikan orang lain. Yang menunggu itu. Iya, yang menunggu itu dia sangat rugi waktunya. Pelajaran. Ada manfaat lain yang bisa dia buat dengan waktu itu, tapi dia menunggu kita gitu karena kita telat. Jadi kita zolim. Iya, Iya. jatuhnya jadi zalim. jadi kayak Mengerikan. Sepenting itu waktu gitu. Aku masih sering telat. aku juga masih sering telat, tapi setelah ke Mesir ini kayak lebih harus tepat nih, harus tepat waktu. Kayak masih mayoritas Indonesia kayak emang Kita terkenal harus banget. berubah sih kebiasaan-kebiasaannya dari mulai dari diri kita dulu gitu ya. Ya dari Benar. Tepat waktu. Kak, lu juga berarti pernah punya pengalaman membayar beberapa menit waktu
driver. Kalau untuk itu nggak pernah sih Ustazah, karena tepat waktu, cuman diperingatin sama ustazah yang udah kuliah di sana. Ayo jangan telat nanti bayar gini-gini. Jadi kita tuh yang kayak wanti-wanti 2 menit sebelum datang kita udah datang duluan dari Ubernya. Di aplikasinya juga udah ada notif kok, dibilang bayar sekian kalau telat sekian ya gitu. Oh gitu. Iya. Berarti Saking berharganya. pokoknya kita tuh harus diancam dulu biar Mm, mau biar bergerak, mau. biar tepat waktu kita harus Betul. ada konsekuensinya dulu nih gitu baru Iya. bisa. Nanti harus digituin ya. Lama-lama kebiasaan ya. Jadi Kebiasaan, betul. biasa Tepat. untuk tepat waktu akhirnya. Mm. Kesannya itu ya berarti Iya. ya. Makanannya apa yang nggak bisa dilupain kalau di Mesir? Makanan. Dulu Makanan cocok aneh sama makanan. yang nggak pernah ada di Indonesia terus tiba-tiba makan nih di sana gitu. Yang Sheho masak Yang itu Sheho pertama masak. kali aku cocok dengan makanan Mesir. Aku tipe kalau orang yang nggak cocok dengan makanan Timur Tengah. Karena Jadi yang selama 30 hari kemarin makanan catering Indonesia. catering Indonesia, Catering itu Indonesia. aja yang aku makan. Kalau Oh. coba-coba GoFood di luar, di sana kan ada juga kayak aplikasi GoFood. Itu pasti coba-coba tetap nggak cocok. Walaupun misalnya teman lain ada 1-2 yang cocok, aku nggak cocok. Oke, Tapi begitu yang Sheho masakin, nasi biryani ya kita dimasakin. Masya Allah langsung itu habis. Ya Allah, habis dengan ayam-ayamnya semuanya habis. Mungkin tahu lidah Indonesia kali ya. Iya kali atau Spaghetti dimasakin. Oh iya. Iya, Sama nggak sih sama nasi biryani yang dijual di sini? Agak Enggak, beda, lebih agak strong di sana. Karena Rasa rempahnya ya. iya, rempahnya tetap masih beda. Jadi Dan- emang nggak cocok. walaupun kita catering makanan Indonesia Ustazah, tapi porsinya tuh porsi Mesir. Jadinya Banyak. kayak lebih banyak. Buat 3 Kayak, orang, wah, bisa buat 3 iya. orang. Ya, ayamnya aja tuh besar-besar Ustazah. Mungkin kalau di Indonesia potong 12, di sana mungkin cuma potong berapa. 4 Jadi atau tuh 3. iya jadinya itu pahanya betul, kalau ayam tuh pahanya betul-betul besar kayak gitu. Ya Allah. Kayak pulang-pulang dari sana gemuk ya. Gemuk ya. Pertama kali dijemput di bandara pasti kesannya kalau ngeliat tuh ih tambah naik ya badannya ya. Iya. Gimana enggak, makannya aja banyak. Berarti memang mereka lambungnya lebih besar dari orang Indonesia Iya, kan. iya. Dari Iya kecil nggak sih? berarti makannya udah porsinya udah lebih banyak. Terus habis teman-teman dengan porsi 3 kali lipat seperti biasa. Tergantung sih Ustazah. Tergantung Kalau waktunya. lapar-lapar banget ya habis, kalau ya sedang-sedang enggak. Sebenarnya lebih ke happy aja. Kayaknya di sana itu emang kerasa banget bahagia bersama Al-Qur'an gitu kan. Jadi ya kalau lagi bahagia pasti makannya tuh kayak banyak. enjoy aja banyak gitu. Dan belajar ziyadah murojaah itu juga meskipun kita cuma duduk nggak bergerak tapi menguras kan. Jadi Sangat. kadang lapar nggak sih? Benar. Sangat. Itu yang emang memancing, wah ternyata banyak juga porsi makan kita. Lama-lama udah kayak porsi mesin. Pulang ke Indonesia makanya 3 kali lipat. 3 kali lipat dong. Tidak boleh lagi ya, udah cukup naik badannya. Kalau makanan di sana berarti dominan apa rasanya? Tawar kah atau memang Rempah, yang rempahnya yang strong. Strong. Makanya nggak cocok di Kayak aku pribadi, terlalu nggak ini cocok karena terlalu strong. Padahal makanan Sumatera yang kita tahu Iya strong kan? kan, Sebenarnya gitu. terlalu Lebih strong. dari itu. Lebih Wah. strong. ternyata Lebih di langit strong. langit habis Iya. langit lagi. Strong, dan emang kalau kita ada yang rempahnya, misalnya rempah di sana nggak ada di Indo, baunya mungkin kurang cocok kan. Jadi selain strong, wah ada bau yang nggak cocok di hidung, yang nggak biasa kita cium. belum pernah. Iya, bau Cium. rempahnya. Jadi Kira-kira susah kayak makan. apa Kak? Maksudnya kayak jahe kah, kayak Kan apa jahe serai? sih kayak Kemarin tuh aku nggak makan nasi kadang nggak biryani. makan nasi Nasi biryani. biryani. Karena ada aromanya aja Iya, nggak? itu nggak tahu sih bumbu apa. Intinya, wah nggak cocok dengan aromanya. Oke. ya Tapi kemarin waktu dimasukin sama Seho ya. Itu Iya. enak banget makanannya Iya, soalnya kayak aku kayak langsung bilang, ya ini tangan Alhamdulillah Sheho ya. akhirnya. Iya, the power of tangan Sheho. Masya enak Allah. banget. Tangan berkah. Masya Itu enak banget, Masya Allah. Berarti waktu perpisahan pulang Indonesia sempat pamit sama beliau. Beliau alhamdulillah hadir di Nah, penutupan wisuda kan? wisuda Oh, kita. iya, di iya, wisuda. dia kemarin sempat wisuda juga Iya, ya teman-teman. di wisuda. Beliau ngasih langsung Oh iya, karena ijazah, beliau iya. yang selesai 30 juz itu Iya, ya, ngasih Nabi Nabok. sanad kan? Heeh. Beliau yang kayak Oh. bilang kalau nanti balik lagi Mesir kunjungin kayak Hmm. gitu, kayak ayo kita Beliau ketemu. selalu bilang, iya. Aku malah bilangnya, aku kalau bisa balik lagi mandiri, atau misalnya program belum ada nih, misalnya kalau udah ada rezeki pengen balik mandiri, pengen ketemu Sheho, pengen belajar lagi, Insyaallah. ulang lagi 30 juznya, berulang-ulang pun nggak bosan, nggak ini sama beliau. Ya saking cintanya belajar sama beliau. Masya Allah. Sampai perpisahan di wisuda tuh ya Allah nangis peluk sama beliau. Beliau Masya udah Allah. meluk kayak orang tua, udah cium kita kayak gitu. Saking kangennya sama Sheho. Enak banget, Masya Sekarang Allah. udah di Indonesia nih, udah Hmm. kembali ke kehidupan 2 Kehidupan bulan yang lalu. 2 bulan lalu. Apa nih langkah-langkahnya? Informasi teman-teman, kalau Kak Lulu udah keterima ya, jadi Mukim. mukim Maaf. 1 tahun ya. Ya, alhamdulillah. Mafas Masya mukim Allah. 1 tahun di cabang BSD. Masya Allah. Jadi September udah mulai jadi santri Mas Mahufat nih, bener-bener jadi santri gitu. Jadi santri yang setahun. Tapi nggak kaget ya, karena Nggak sebelumnya ada. udah camp, udah Mesir juga, jadi udah tahu budaya di Mafas ini seperti apa gitu, polanya ya. Masya Allah. Kalau Masya Kak Allah. Dewi setelah ini apa nih rencananya?
paling lanjutin aktivitas dengan bisnis kecil-kecilannya kayak gitu. Lupa di awal teman-teman. Jadi Kak Dewi ini punya bisnis Heeh. apa Kak? Aku sih kemarin ke skincare. Skincare. Ya, oke. sebenarnya butik sama skincare ya. Jadi tapi lebih mau fokus satu karena butik itu emang bahan primer kan kalau ditahu kalau mau bangun usaha itu cari yang kebutuhan primer. Ya dulu kan kalau bukan sandang pangan kan. Kalau bukan sandang pangan kan, dua itu aja pasti itu pasarnya banyak gitu Jadi kan. Kakak bilang sandangnya. Iya, sandangnya kan. Tapi berhubung sekarang skincare ternyata Zaman udah sudah maju. mengalahi Baju, sandang, ya, sandang. mengalahi baju. Ternyata orang bisa bilang, wah aku bisa untuk perempuan bisa deh nunda beli baju, yang penting Pakai skincare baju udah nggak tahun bisa. lalu yang Oke. penting Sekarang skincare udah harus. sepenting itu. Jadi, Makanya fokus ke Fokus skincare. ke skincare Iya. sekarang usahanya ya, sama Iya, skincare aja Skincare berarti. Iya, aja, fokus ke oke. skincare. Jadi mau lebih menstabilkan usaha skincare, lebih mau mengontrol sih. Udah jalan tapi pulang ini paling mengontrol karena udah ditinggal lama gitu kan. Ini mau dikontrol. Oh, jadi selama sebulan kemarin nggak ada yang Ngontrol. gantiin? Nggak ada kayak ada. PJ-nya di sana, Oke. tapi yang mengontrol. Aku kontrol kalau pas boleh pegang handphone, aku kontrol gitu. Ada kakak juga di sana di Palu gitu. Berarti setelah ini pulang ke Palu dengan aktivitas semula. Iya. Dewi siap-siap. Berarti pulang ke Makassar dulu. Iya, ada ditungguin sama orang tua di Makassar. Makassar baru nanti September ke Anahal ya, ke BSD. BSD. Nah, Berjuang Masya lagi Allah. setahun. Berjuang. Masih Iya. muda, masih banyak kesempatan. Masih ya, banyak Kak, ya. kesempatan. Masih banyak kesempatan, masih banyak mimpi. Fokus mumpung masih Allah kasih kesempatan gitu. Karena nggak semua loh teman-teman yang Allah kasih kesempatan untuk menuntut ilmu dengan mudah, yang didukung orang tua, biaya juga mendukung, kemudian fisik, mental juga mendukung, tuh nggak semua gitu. Ketika Allah udah kasih peluang seperti itu ya, jangan sampai sia-siakan itu gitu. Terlebih masih muda gitu, masih banyak yang harus kita pelajarin, karena ilmu itu nggak akan ada habisnya ya Kak ya, Betul. untuk dipelajarin gitu. Ya, sungguh-sungguh aja gitu. Pokoknya sampai di usia berapapun jangan pernah lelah Berhenti belajar. belajar. Heeh. Ya ngeliat Belajar Uma terus. Oki aja sih kalau aku Belajar. suka Iya. nggak ada ini gitu, Iya, nggak ada capeknya nggak ada belajar capeknya gitu. belajar. Semangat ya Kak Lulu mulai menjadi santri Mas Konfat yang sesungguhnya. Berarti reguler atau beasiswa? Nggak reguler. Reguler. Boleh mungkin Kak Lulu dan Kak Dewi kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang nonton podcast terkait semangat untuk menuntut ilmu kah atau nilai-nilai kehidupan lainnya gitu. Ya, kalau aku dari pertama biasakan dengan budaya baca. Itu jangan pernah, itu jadiin pondasi terkuat. Jadi dari umur, misalnya teman-teman masih punya planning nih, mau sekolah apa, mau ke depannya, kayak aku dulu misalnya umur masih sekolah, wah jatuh cinta nih dengan Mesir, pengen ini. Nah itu kan semuanya memang berawal dari buku, karena dengan kita banyak baca, membiasakan budaya baca, kita mengetahui dunia gitu kan. Jadi tanpa sebelum kita ekspor pun kita udah tahu informasi-informasi dunia seperti apa. Jadi emang pegang, budayakan membaca, dan dengan bacaan yang satu lagi yang jauh lebih penting, membaca Al-Quran gitu. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jadi seletih apa dengan Al-Quran, jangan pernah jauh dari Al-Quran gitu. Karena sebenarnya semua solusi udah ada di Al-Quran, cuma kita aja yang memang kayak Belum ini. iya, yang memang biasa mungkin lelah sedikit, udah ini dikasih ujian sedikit, udah hopeless, udah mau cari jalan lain yang lebih instan, yang lebih menjauhkan kita dari Al-Quran. Jadi kayak misalnya kayak aku sesuaiin dengan pengalaman aku kan, ya itu jangan jauhnya yang dari Al-Quran ke jalan yang menjauhkan dari Al-Quran, karena emang banyak yang kayak seperti itu sih. Ujian-ujian Iya, ya. jadi semakin banyak mendapat ujian dan semakin dekat kita ke Al-Quran juga itu semakin banyak ujiannya. Berkahnya juga Semakin banyak, iya, ujian juga semakin banyak. semakin banyak berkah, dan pasti ujian jika kita semakin dekat ke Al-Quran, ujian kita nih pasti Allah tingkatin, dan itu emang bukan sekedar buat kita melepas Al-Quran, tapi buat kita naik kelas gitu. Masya Allah. Agar kita naik kelas dalam hidup gitu. Masya Kuncinya Allah. itu aja. Oke, kalau Kak Lulu nih pesan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast. Pesannya adalah jangan lupa bersyukur. Setiap menit dan detik pun itu kita harus selalu bersyukur dalam bentuk rezeki, dan rezeki itu nggak selamanya dalam bentuk uang. Rezeki itu dalam bentuk kesehatan, untuk menuntut ilmu aja itu udah Masya Allah banget. Jadi kita tuh harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Terima kasih ya teman-teman sudah mau berbagi kepada saya juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan podcast. Semoga terinspirasi. Mungkin mau sapa-sapa dulu untuk barangkali ada guru-guru yang di Mesir melihat, Wah, menonton. iya, Masya Allah. Kita mau sapa dan berterima kasih ya. Ucapan terima kasih banget. Yang pertama untuk Uma Oki, untuk Umi Dela, untuk Manda Ayu yang telah membuat program Mesir ini dan membimbing serta mengarahkan kami sampai dari Indo berangkat ke Mesir dan sampai kembali lagi ke Indo, dan sampai membuat program di sana itu sehebat begitu. itu, sekeren itu. Kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Jadi emang terima kasihnya emang yang utama kami kepada beliau bertiga dan kepada guru musyrifah kami yang membimbing kami juga dari camp juga kan, karena kita berawal dari camp ya. Dan yang Boleh sebut namanya Ustazah? ya Ustazah Nurul Husna, Ustazah Fariha, Ustazah Khair, Ustazah Badria, dan Ustazah Ria. Ustazah Ria, berlima ya yang emang 6 bulan nih aku Udah. bareng beliau ya membimbing. Berterima kasih juga Sangat berterima kasih dengan pengurus di Mesir yang membimbing kita, Ustadz Jamal, Ustadz Firdaus, dan yang Ustazah Rawi, dan yang paling utama Syekho Ummu Aminah. Masya Allah, itu yang banyak mengajarkan kehidupan pada kita. Doain semoga kita bisa balik lagi ke Mesir. Untuk Ustazah Nuhi juga. Ya. Untuk Ustazah Nuhi. Dua ustadz dan ustazah yang pegang program Mesir nih. Ustazah Nurul Hidayah dan Ustadz Aji. Masya Allah. Untuk Itu beliau. ya, Terima kasih Berjuang di banyak. belakang layar. berjuang ya, banget. Kita di perjalanan tetap dikawal bagaimana ini Belum ini, punya tetap paspor ditemanin buat. Masya Allah, segitu Allah. pelayanannya ya. sangat kita Sampai kami aja transit. udah selesai dari program masih dicariin tempat untuk istirahat. Itu Masya Allah banget. gitu. Jadi transit di mana nih ditanyain, padahal aku Jangan pikir lupa mungkin- ya ininya iya, gitu. ditanyain. Masya Padahal kalau pikir wah mungkin kayaknya di sana udah tengah malam, di Indonesia Mereka udah masih waktu istirahat, iya, tapi pada mereka masih khawatir gitu sama khawatirin kita. Ya Allah, terima kasih banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Gak sia-sia ya pakai jas kebanggaan. Iya, sangat. Bahkan nggak hanya sampai di Mesir aja, ini Sampai akan di Palu pakai tetap ya di sana Kak Dewi. ya, Masya Allah. Dan juga maksudnya harapan kita selesai dari ini banyak teman-teman yang mengikuti Amin. ke Mesir insya Allah, dan Insya memang sangatnya tuh sangat banyak. Tidak ada sangat banyak benefitnya, tidak ada ruginya, dan emang luar biasa, susah banget diungkapin dengan kata-kata Terima saking kasih. sebanyak itu hebatnya. Terima kasih juga Ya, buat boleh. kedua orang tua Lulu yang udah selalu support Lulu dalam keadaan apapun, yang udah biayain Lulu, yang udah Masya Allah. pokoknya udah segala-galanya dah. Nggak mudah ya perjuangannya Nggak ya. mudah. Iya, sama sih, di balik layar, di balik banyak orang-orang hebat dari semua Pikiran. program yang aku jalani, itu yang utama kepada orang tua. Yang memang orang tua semua ini tidak lepas dari doa orang tua. Jadi aku berdiri di sini bukan karena kelebihan sendiri. aku ya, kehebatan kita, atau bahkan dengan uang yang kita pakai, tapi emang dari doa orang tua yang selalu kita tidak tahu kapan orang tua panjatkan di saat waktu kapan saja. Untuk doanya itu Iya. terima kasih banyak untuk kedua orang tua. Masya Allah. Sangat bersyukur, Masya Allah. Pokoknya benar-benar gak nyesel ya untuk Nggak, Iya, nggak sama program ini sekali. Maskal Hufat Internasional Mesir ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini, semisal tertarik ikut program Maskal Hufat Mesir, boleh kunjungi Instagram, cari aja apa Maskan Maskan Hufat Hafal Mesir. Maskal Hufat Mesir. Nah, Nanti segera cari-cari informasi ada. di situ. Dan insya Allah adminnya welcome banget ya. Welcome, Banget, baik ya. Baik banget, ramah, bisa langsung tanya-tanya seputar program apa aja yang ada di sana, kemudian biayanya dan lain sebagainya. Pokoknya segala tentang Maskan Hufat Mesir boleh cari di Instagram Maskan Hufat Mesir. Oke teman-teman, terima kasih ya Kak Dewi dan Kak Lulu sudah berkenan hadir di studio kami, di studio Maskan Hufat, hadir di program BBM Bincang Bareng Mafas. Insya Allah pertemuan kita dinilai oleh Allah sebagai kebaikan karena kita telah memberikan pengetahuan baru kepada saya ya, teman-teman berbagi kepada saya juga ke teman-teman yang sedang menyaksikan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajarannya. Oke, terima kasih ya sudah hadir di sini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kali ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil pelajarannya dari teman-teman yang pernah 30 hari di Mesir begitu ya teman-teman.
Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. BBM Bincang Bareng Mapas.